adalah sekolah bisnis anak muda yang sudah melahirkan banyak pengusaha, Young Entrepreneur Academy. Dengan kurikulum 70% praktik dan 30% materi, di YEA, kamu akan belajar langsung bersama para pengusaha, mulai dari Mas Jaya Setiabudi, Mas Koko Indra Prasena, Mas Gazan Aska, sampai Mas Fardiandi. Dari simulasi jualan offline, digital marketing, menganalisa masalah bisnis, hingga memulai bisnis dan brand sendiri, kamu akan praktik Selamat malam. Halo, pada on cam dong. Biar bisa lihat nih siapa-siapa aja yang udah hadir. Wah, ada Mas, siapa tuh? Moh Nurudin, terima kasih Mas sudah on cam perdana. Wow, terima kasih banget. Halo Mas, berhubung Mas duluan ya yang buka kameranya. Dari mana Mas? Dari Tuban, Muhammad Nur. Dari mana? Dari Tuban, Jawa Timur. Oh, dari Tuban, Jawa Timur. Waduh. Ini ada kita lihat lagi nih. Ada Mas Vicky juga. Terima kasih Mas Vicky sudah on cam. Dari mana Mas Vicky? Dari Tangerang. Oh, dari Tangerang. Wow. Mungkin teman-teman yang dari luar Pulau Jawa ada nggak? Hayo dibuka dong kameranya. Biar Dari Bantul, Kak. Dari mana? Yang mana nih yang ngomong? Nggak tahu yang ngomong siapa ya? Nggak di on cam soalnya. Nggak kelihatan. Siapa ya? Yang tadi ngomong. Oh, Mas Fahmi. Mas Fahmi? Halo Mas Fahmi. Mana kok hilang suaranya ya? Halo. Halo, Mas Fahmi. Bentar, Kak. Mas Fahmi kok nggak buka kamera? Oh, lagi dandan? Ya benar. Sih kalau dandan. Lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Kirain dandan. Oke, Mas Fahmi lanjut aja di jalan. Hati-hati di jalan ya, kayak lagu Tulus. Oke, ini kita udah ada Ibu Dewi juga nih yang on cam. Terima kasih Ibu sudah on cam. Halo, Assalamualaikum semuanya. Salam. Dari mana Bu Dewi? Dari Bekasi, Kak. Oh, dari Bekasi. Iya. Iya, halo. Selamat bergabung ya Bu Dewi ya. Iya, Kak. Makasih. Oke, yang lain mungkin ada siapa lagi nih? Ayo. Oh, ada Mbak Vela. Mbak Vela nih dari mana nih? Oh, belum kedengaran Mbak suaranya, belum masuk. Belum masuk suaranya. Oke, kita mungkin lanjut dulu ya, Mbak Vela bisa dibenerin dulu kali ya soundnya. Belum kedengaran. Ada Mas Juandana. Mas Juandana? Apa kabar Kak. Mas? Dari mana asalnya? Baik, alhamdulillah. Dari Geger Kalong, Oh, Geger Kalong. Deket dong ya. Kesibukannya apa Mas di Geger Kalong, Mas? Kantor di Setra Indah, jadi advertiser, digital advertiser. Oh, Masya Allah. Yeah. Luar biasa sekali. Udah ikut webinarnya dari kemarin, Mas? Iya, tapi kemarin sekilas aja. Oh, oke. Hari ini full ya? Iya. Oh, teman-teman, Chung Your Hand yang dari Pulau Jawa ada nggak? Yang dari Makassar, Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya, ada nggak? Kita sambil nunggu nih, mungkin teman-temannya pada lagi sholat, mungkin ya. Yang lainnya pada belum ngumpul. Oh, kita sapa lagi nih, ada Mas Syahirul tadi kalau nggak salah ya? Mas Syahirul? Ya, hadir. Assalamualaikum. Dari Pekanbaru, Sumatera. Wah, kenapa tadi nggak ngomong Mas dari Sumatera Mas? Ya, mau ngomong ini aja, nggak apa. Sapa dulu ya. Sapa dulu. Kesibukannya apa Mas Syairul? Kesibukan jualan sih, ada buka lapak, seafood gerobakan. Oh, seafood gerobakan, Masya Allah. Ini lagi jualan Mas sekarang Mas? Iya, lagi di tempat jualan. Mantap, sambil jualan cari ilmu juga. Keren sih Mas Syahirul, bisa jadi contoh nih. Terima kasih Mas Syahirul, selamat bergabung ya.
Oke, yang lainnya nih, ayo kita sapa yang lainnya. Saya mau lihat lagi nih, mungkin ada dari Kalimantan, Sulawesi, ada? Ayo dong teman-teman pada on cam. Biar nanti mungkin lebih hikmat ya mendengarkan materinya gitu. Biar saya juga tahu ini mana ya wajah tampan dan wajah cantiknya pada malam ini. Ada lagi? Oh mungkin ini ada, mungkin kita tunjuk aja ya. Ada Noval Rizky, Mas Noval Rizky. Hadir Mas Noval Rizky? Hadir Kak. Hadir? Oh Hadir. hadir, oh emang harus gitu ya triknya ya. Disapa dulu, dipanggil satu-satu ya, kali dipanggil satu-satu. Mas Noval Rizky dari mana asalnya Mas? Di Cianjuang. Oh dari Cianjuang, oh Bandung Iya. ya? Dekat berarti ya. Dekat. Kesibukannya apa Mas Noval? Masih SMA Kak. Oh masih SMA, wah Masya Allah sekali. Bisa taunya dari mana nih webinarnya nih? Dari teman Kak. Oh dari teman, iya iya iya. Semoga nanti bisa mendapatkan manfaat ya dari webinar hari ini ya. Terima kasih Mas Noval Rizky yang sudah mau bergabung. Iya Kak, Oke, sama-sama. kita lanjut. Sapa lagi siapa nih? Mas Ilham Ardiansyah. Wow, lagi di mana nih Mas Ilham? Halo Mas Ilham, mendengar suara saya Mas Ilham? Halo Kak, Halo Assalamualaikum. Mas Ilham, dari mana asalnya? Saya sekarang tinggal di Bontang. Lagi nganter anak ke dokter, lagi di luar. Lagi nganter anak? Iya, ke dokter lagi di luar rumah. Oh gitu, iya iya semoga. Oh, ini anaknya sakit, lagi sakit ya Mas? Jadi periksa aja. Iya iya semoga baik-baiklah ya, doa dari kami di sini ya. Semangat Mas Ilham, luar biasa sekali nganterin anak lagi ke dokter tapi masih tetap itu ya mau ikutan belajar gini. Saya sangat mengapresiasi sekali sih. Oke di sini terima kasih Mas Ilham yang sudah bergabung. Silakan bisa dilanjutkan kegiatannya. Di sini ada Mas Alvin Rizky. Halo, ini anak YA batch 42 ya? 41 teh. 41 sorry. Oh 41 sorry. Mas Alvin Rizky. Ah ini nih. Halo Mas Alvin. Iya teh. On cam dong. Kok off cam? Gak apa-apa ya tadi nggak ada yang malu-malu loh apa. Ayo on cam dong biar tahu nih. Yang mana nih namanya Mas Alvin. Oh itu namanya Mas Alvin. Sama siapa Mas itu? Sama ini teh yang punya para snack. Oh gitu. Iya 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 iya. Para snack ya dari para snack. Oke. Ownernya olah-olah juga nih. Ini siswanya teman-teman peserta. Ini adalah salah satu siswanya dari YEA batch 41 ya. Kebetulan hadir juga di webinar kami. Mungkin mau menimba ilmu juga kali ya. Selamat datang teman-teman. Oke, kita lanjut nih ke yang lainnya sambil nunggu yang lain. Oke, karena kayaknya sudah banyak juga ya yang bergabung. Alhamdulillah sudah ada 55 orang dan akan lebih banyak lagi sepertinya kalau kita mulai acaranya pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mau berbincang singkat dengan saya. Izinkan saya untuk membuka secara resmi webinar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang teman-teman di acara rangkaian IFES by YEA Indonesia. IFES sendiri adalah singkatan dari Entrepreneur Festival yang diselenggarakan oleh YEA Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan selama 2 minggu yang puncaknya pada tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022. Perkenalkan, saya Yulia Impiani, insya Allah saya akan membantu acara pada hari ini. Oke, nah teman-teman, saya mau tanya nih, ada yang mungkin di sini kita sebutkan dulu kali ya, ada pihak-pihak yang sudah menyukseskan acara pada hari ini. Sponsor kami yaitu ada Kunanta, Zarana Chips, Para Snack, Olah-olah, Roti Bakar Panjo, dan media partner kami ada infobdg.com, Upgrade Mindset, dan Webis Official. Terima kasih.
teman-teman yang sudah mendukung acara ini. Nah, teman-teman, jangan lupa juga selama webinar IFES kali ini, kami juga sudah menyiapkan giveaway nih buat teman-teman. Kategorinya apa aja sih? Jadi ada 3 kategori, yakni adalah penanya terbaik, peserta terfavorit, dan Instastory terkreatif. Untuk teman-teman yang nantinya after dari acara ini, teman-teman bisa storyin dan bakal kami repost. Tapi jangan lupa nih untuk tag akun @yea.id, @yea_virtual, dan @tatavanreza. Jangan lupa ya teman-teman ya, mungkin bisa dilihat nih atau bisa di screenshot biar ingat ngeteknya siapa aja. Dan untuk peserta dengan kriteria terfavorit, itu adalah peserta yang terpilih sebagai dalam kategori aktif bertanya ya selama acara dan juga selalu on cam. Jadi teman-teman di sini jangan salah ya, kita tuh memantau loh dari belakang ada orang-orang fasil-fasil yang memantau ini siapa ya yang ngantuk, siapa ya yang on cam, yang fokus banget itu kelihatan. Jadi kita bisa memilih nih siapa peserta terfavorit nantinya. Oke, nah untuk pemenang ini bakal diumumin besok hari gitu. Jadi teman-teman harus stay tune dan terus mengikuti kegiatan kami sampai besok hari biar dapat giveaway-nya tentunya. Oke, lanjut ya. Sebelumnya nih saya mau tanya dulu nih. Kan ini kita ngikut kegiatan YA ya. Ada yang udah tahu YA belum nih sebelumnya? Ayo cung your hand yang udah tahu. Oh, Mas Vicky udah tahu. Yang lainnya ada yang udah tahu belum? Oh, belum tahu. Belum tahu. Malah belum tahu ya. Oke, nah karena belum tahu, izinkan saya untuk secara singkat aja menjelaskan terkait YEA Indonesia ini ya. YEA Indonesia ini adalah Young Entrepreneur Academy yang merupakan sekolah bisnis yang berpusat di Bandung. Oke, selanjutnya visi kami adalah menjadi jembatan kemakmuran bangsa Indonesia melalui penciptaan kewirausahaan muda, tangguh, sukses, dan mandiri. Nah, mungkin bertanya-tanya ya, kenapa sih kok YA ini muncul? Jadi YA ini muncul karena keresahan para anak-anak zaman sekarang ya, dimana kan kita di sini tuh udah biasa banget gitu kalau misalkan, susah banget ya cari kerja ya gitu. Jadi YA ini mencoba untuk menggeser nih paradigma namanya pekerja menjadi menciptakan lapangan kerja kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya, nah dulu YA tuh cuman punya 2 program, tapi sekarang alhamdulillah nih kita udah punya beberapa program. Salah satunya teman-teman mungkin saya infokan yang saat ini sedang aktif adalah ada IKEM, YEA reguler, YEA virtual, dan juga YEA capital gitu. Nah, IKEM ini apa sih? IKEM ini adalah workshop bisnis selama 3 hari 2 malam. Fokusnya teman-teman nanti bakal belajar terkait dengan mindset bisnis kayak gitu. Nah, nanti ada juga namanya YR reguler. Ini cocok banget tadi ada yang baru tamat SMA ya, ataupun yang baru tamat kuliah mungkin ya yang usia maksimal 25 tahun ya. Jadi di sini kita bakal belajar dari nol nih terkait dengan bisnis. Yang bingung mungkin aku mau mulai bisnis setelah tamat sekolah, tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Jadi kita bisa ikut YR reguler gitu. Nah, kalau YR virtual nih apa sih bedanya? Jadi di virtual ini teman-teman nantinya itu yang mungkin punya kendala untuk datang langsung ke Bandung, nggak punya banyak waktu karena mungkin sudah punya bisnis dan pengen ngembangin bisnisnya, teman-teman bisa ikut YEA virtual ini gitu. Nah, nanti di YEA virtual ini teman-teman bakal dimentoringin selama 3 bulan, teman-teman juga bakal dapat materi yang sangat komprehensif tentunya ya. Jadi teman-teman bisa tuh namanya istilahnya naik level lah nantinya kalau misalkan udah punya bisnis. Tapi yang belum punya bisnis juga bisa kok, tenang aja. Oke, nah selanjutnya kita ada namanya program terakhir yaitu YA Capital. YA Capital ini adalah program yang kita buat untuk para alumni. Jadi ini akses permodalan ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang sudah pernah ikut YA reguler atau YA virtual, kami menyediakan akses permodalan ini khusus untuk mereka. Selanjutnya, nah ini yang harus teman-teman tahu juga. YA ini menerapkan namanya sistem gamification dalam metode pembelajarannya. Kalau menurut penelitian sih sistem gamification ini mungkin teman-teman yang sering main game itu bisa membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Terus juga meningkatkan namanya motivasi dan juga mengubah namanya habit karena ini sangat penting banget teman-teman kalau misalkan teman-teman mau menjadi entrepreneur. Selanjutnya, nah di sini kami juga mengedepankan nih namanya experiential learning.
Jadi teman-teman dalam pembelajarannya itu kami mengusahakan kalau misalkan teman-teman tuh secara proporsionalnya ya, kita itu ada 30% itu teori di sini dan 70% itu tuh lebih ke praktek. Jadi kalau misalkan teman-teman belajar di sini, teman-teman tuh lebih bisa mengingat dalam jangka waktu yang panjang dan juga lebih mendalam dalam segi pemahaman gitu. Karena teman-teman dibantu oleh prakteknya gitu. Lanjut. Nah, kegiatan IA sendiri itu ada mentoring, coaching, dan juga share experience. Salah satunya nih di webinar ini. Ini adalah bentuk kegiatan dari share experience-nya kami karena di sini kita sharing dari alumni untuk teman-teman semua gitu. Jadi kebanyakan memang di webinar kami adalah para alumni yang sudah mungkin sudah apa ya istilahnya sudah ekspertis lah ya kalau misalkan untuk di bidang bisnisnya dan mereka mau men-sharingkan ilmu-ilmunya kayak gitu. Oke. Nah, sudah nih pengenalan tentang IA. Mungkin teman-teman kalau tertarik nanti akan kami gabungkan di grup Telegramnya ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai untuk acara pada hari ini, mungkin baiknya kita tahu dulu nih aturan dari IFES pada webinar hari ini gitu. Ini peraturan pesertanya ya teman-teman yang mungkin teman-teman juga harus patuhin ya selama acara. Pertama adalah peserta dapat bertanya kepada narasumber melalui fitur chat. Pertanyaan bisa mau dituliskan dari sekarang dan akan dijawab pada sesi tanya jawab nanti. Yang kedua, dilarang untuk berkata kasar, mencemooh, dan menyinggung sara. Kamera wajib dinyalakan selama webinar berlangsung. Ingat, itu penting banget ya poin ketiga karena suka banget nih yang webinar-webinar online tapi ditutup kameranya. Kasihan nanti yang ngomong. Oke, selanjutnya yang terakhir nih. Seluruh peserta yang mengikuti webinar ini berhak untuk bergabung dalam grup diskusi kami, yaitu pada link yang tertera pada layar. Oke, jelas? Ada yang ditanyakan? Jelas. Oke, pasti jelas lah ya. Oke, lanjut nih. Nah, sebelum kita ke pemateri, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengenalkan siapa sih pemateri kita pada hari ini. Pemateri kita pada hari ini adalah Teh Gita Rismawati, alumni dari IKEM Batch 129. Beliau merupakan founder dari Sheikah Hijab yang sudah berdiri sejak 8 tahunan. Wow, sudah lama banget ternyata ya Sheikah Hijab ini. Oke, beliau juga merupakan, ini FYI aja ya, ibu dari 3 orang anak yang kembar-kembar gitu. Oke, nah pada hari ini Teh Gita bakal membawakan webinar yang berjudul Susah Senang Membangun Bisnis dari Nol Bersama Pasangan. Nah ini mungkin teman-teman yang sekarang lagi membangun bisnis sama pasangan, tapi yang belum punya pasangan juga bisa kok, gak apa-apa, gabung aja ya, jangan langsung live habis ini. Oke, nah yuk kayaknya Teh Gita udah hadir di sini nih. Teh Gita, halo. Hai, Hai Teh Gita. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Teteh. Apa kabar Teh? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Gimana 3D-nya? Sehat, Aman. aktif selalu? Aman. Sehat, alhamdulillah. Oke, Teh Gita. Teh Gita, apakah hari ini sudah siap nih untuk membawakan materinya, Teh? Siap, insya Allah. Siap, Excited. kayaknya excited banget. Ini selalu bertambah loh, Teh. Partisipannya luar biasa loh. Oh. Ternyata emang banyak nih mau Semoga nggak ngikutin demam webinar hari ini, panggung Teh. ya. Wah, Teh Gita Masya Allah mah aman lah ya. Oke Teh Gita, karena Teh Gita udah siap dan peserta juga udah banyak ya, nunggu-nunggu juga, kita persilakan kepada Teh Gita untuk membawakan materi pada hari ini. Silakan Teh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga semua senantiasa ada dalam keadaan sehat ya. Pertama-tama, alhamdulillah pada hari ini kita bisa ketemu walaupun ketemunya online. Terima kasih untuk IFES dan ya untuk kesempatannya untuk aku sharing di sini. Tadi mungkin ada yang kurang ya dari perkenalan. Karena ini kan dari judulnya nih, susah senang membangun bisnis dari nol bareng pasangan. Siapa pasangannya? Nggak dikenalin. Malah diceritainnya langsung ibu dari 3 anak. Oke, jadi pasangannya di sini yang bareng-bareng membangun Sheikah dari nol bareng aku adalah Kang Reza.
Mungkin kalau di YA dan Yubi kayaknya dia lebih terkenal sih dari aku. Oke, kita langsung aja ya mulai ke sharingnya. Jadi hari ini aku mau sharing cerita tentang bagaimana aku dan suami membangun Seika Hijab dari nol. Tapi di sini mungkin nanti aku ceritakan dulu nggak hanya membangun Seikanya aja, tapi sejak zaman pra Seikanya. Oke, jadi judulnya Susah Senang Membangun Bisnis dari Nol Bareng Pasangan. Jadi mungkin ini dari judul aja udah ngasih gambaran ya ke teman-teman bahwa membangun bisnis bareng pasangan itu jangan dipikir hanya senangnya aja. Jadi kan kalau misalnya kelihatan apalagi di media sosial ya, ih kayaknya seneng banget ya, seru banget ya gitu. Ingat lengkap ya, paket lengkap. Ada susahnya juga, ada sedihnya juga. Nah nanti akan aku bahas di sini. Boleh di next Teh? Nah, pertama-tama aku mau cerita tentang proses membangun brand Seika dan di sini aku mau ceritain dulu gimana awalnya Seika ada gitu dari sejak pra Seikanya. Boleh di next lagi? Nah, loh, ngobrolin Seika. Seika kesannya tuh kan kayak girly gitu ya, kecewek-cewekan. Kenapa gambarnya seperti ini? Kayak aku mau cerita dulu. Jadi dulu banget itu aku tuh sebetulnya pas lagi kuliah nggak pernah kepikiran untuk jadi pengusaha gitu. Malah aku dan suami punya cita-cita lain gitu, bukan untuk jadi pengusaha. Tapi pas waktu itu mau lagi nunggu wisuda gitu, kita tuh jadi seneng baca buku untuk mengisi waktu. Dan kebetulan gitu qadarullah dipertemukannya dengan buku-buku motivasi dan yang mengarah ke bisnis gitu. Nah dari sana tuh pas zaman-zaman Twitter kita juga kok jadi nge-follow-follow motivator, terus juga yang tentang pengusaha jadinya kok ih kayaknya enak ya jadi pengusaha. Kemudian kita tergiur lah dan kemudian yang tadinya udah bulat banget waktu itu aku dan suami pengen jadi dosen, tiba-tiba kayaknya jadi pengusaha lebih enak deh gitu. Akhirnya kita memikirkan pengen jadi pengusaha aja nih gitu. Nah terus di sana waktu itu juga kami kalau misalnya mau langsung terjun usaha kayak masih bingung karena belum punya banyak bekal gitu ngapain kayak gimana. Akhirnya kami berpikir oh ya udah deh kalau gitu kita usaha sambil kerja aja gitu. Nanti kalau misalnya usahanya udah jalan, udah kepegang nih gitu, bisa diandalkan ya udah nanti baru resign. Akhirnya waktu itu kami menikah di tahun 2012 dan langsung alhamdulillah waktu itu udah kerja juga dan langsung sambil berwirausaha. Nah, usaha pertama kami adalah ini, ternak itik dan bisa dilihat ini yang di foto ini adalah CEO Seika Hijab sekarang. Dia pernah menjadi pengangon itik, ngasih pakan itik sendiri. Di tahun 2013 kami ternak itik dan waktu itu kami terjun kayak mikirnya apa ya gitu. Kebetulan waktu itu ayah mertua ada link gitu yang apa sih untuk supply itik kayak gitu loh. Jadi ya udah yuk kita ternak itik aja gitu. Dan kebetulan kami punya tabungan nih bertahun-tahun sebelum nikah pas kuliah kebetulan kami sambil kerja freelance. Jadi mikir ya udah uang tabungan kita dipakai untuk usaha ini aja gitu. Nah waktu itu kita ngerasa punya modal nih gitu. Langsunglah bikin bisnis tuh yang ternak itik, bikin kandangnya yang besar, ngisi itik yang lumayan banyak juga waktu itu sampai ratusan. Dan ternyata bisnis itu waktu itu modal kami cukup besar untuk bisnis ternak itik itu ada di belasan juta di tahun 2012 loh ini 2013 loh ini belasan juta bahkan kalau di total-total sampai akhirnya kami suntik mati si ternak itik ini ada hampir 20 jutaan lah gitu. Jadi waktu itu tabungan kami alokasikan untuk usaha ini gitu. Jadi kalau misalnya waktu itu berpikir untuk berwirausaha itu butuh modal besar, ternyata waktu itu aku modal segitu pun ya qadarullahnya gagal gitu ya. Dan ternyata saat itu kami bisa ambil pelajaran ya kalau untuk bisnis itu nggak cukup modal materi aja dan modal
action aja juga modal nekat, apalagi modal motivasi dari para motivator yang menggiurkan gitu, enaknya jadi pengusaha gitu. Nah, tapi anehnya dari sana kita tuh alhamdulillahnya nggak sampai putus asa, udahan aja gitu ya. Maksudnya waktu itu kepikir udahan aja, udahan bisnis itiknya, tapi masih tetap penasaran dan kalau orang Sunda bilang kayak pengen jadi pengusaha kayak gitu. Boleh di next Teh? Nah, dari ya gitu bisnis itik memang gagal, tapi insya Allah ada hikmahnya dan memberi pelajaran bahwa bisnis itu nggak cukup bermodal motivasi, action, dan tekad. Nah, yang paling utamanya ternyata bukan modal materi, tapi harus dibarengi dengan keilmuan. Dan waktu itu kita tuh ilmunya baru dari sekedar tweet-tweet aja, belum baca buku yang gimana banget kayak gitu. Dan akhirnya dari sana, oh ya udah berarti kita tuh harus belajar ya gitu. Kalau kita masih pengen usaha lagi, yuk cari-cari tahu, belajar. Nah, dari sanalah mulai follow yang benar-benar pengusaha, bukan yang motivator doang. Boleh di next. Nah, waktu itu kita sebetulnya udah follow Twitternya Mas J gitu ya. Nah, tapi di antara para motivator dan pengusaha yang kami ikuti, Mas J tuh kayak, ih ini tuh kayak apa ya, kan ceplos banget ya ngomongnya. Dan Mas J tuh sebetulnya realistis banget. Tapi kok ini mah kayak nggak seasik motivator atau pengusaha lain yang suka cerita manis-manisnya tentang berwirausaha gitu. Terus sempet loh aku sama suami nge-unfollow Mas J, ini mah nggak seru. Terus akhirnya kita nemu nih bukunya, apa sih The Power of Kepepet, penasaran gitu kan. Instagramnya udah Twitternya udah kita unfollow, tapi kita baca bukunya dan oh, pantesan ya Mas J tuh kayak gitu Twitternya. Dan di antara semua ternyata Mas J itu adalah pengusaha yang realistis dan beliau nggak cerita hanya manis-manisnya aja gitu, karena kita udah ngerasain pahitnya, kecewanya, gagalnya berbisnis. Oh iya ya, justru ini nih Mas J nih yang bener nih gitu, menurut versi kita. Karena beliau realistis gitu. Nah, dari sana kita juga belajar banyak banget, akhirnya nge-follow Twitter Mas J lagi, dan ini buku The Power of Kepepet ini benar-benar jadi titik balik dan kayak apa ya, mengubah banyak hal lah dalam action-nya aku dan suami kayak gitu. Nah, di sini juga nggak hanya tentang cerita manis-manisnya aja, tapi benar-benar tentang teori yang bisa kita praktekin gitu loh, dari hal yang tersimpel. Nah, yang paling kami ingat waktu itu adalah bagi pemula sebaiknya pilih bisnis dengan cash flow harian. Nah, kebayangkan kita pas mulai bisnis milih ternak itik yang cash flow-nya apa coba? Harian udah jelas enggak, mingguan juga enggak, bulanan enggak kan, enggak sebulan tiap bulan maksudnya panen. Entah berapa bulan gitu ya, mungkin setahun 2 apa 3 kali doang gitu kan. Berarti dan selama masa sebelum panen itu artinya kita harus keluar uang, tapi nggak ada pemasukan. Nah, ternyata untuk bisnis pemula itu tuh kurang cocok gitu loh. Harusnya yang cash flow-nya harian. Oke, catat, itu kesalahan pertama kita. Berarti nanti kita kalau mau mulai bisnis lagi yang cash flow harian. Lalu di sini juga usahakan dengan modal minimal. Kalau bisa tanpa modal, wah terpukul banget sih ini. Tabungan yang tadinya mau kita pengen beli rumah, akhirnya habis dibikinin rumah itik yang mewah. Oke, nah dari sana berarti kita berpikir gimana caranya yang modalnya minim untuk memulai bisnis biar nanti kalaupun misalnya nih qadarullahnya gagal lagi atau belum berhasil, ya seenggaknya kerugiannya nggak besar-besar banget gitu loh gitu. Ini ceritanya bisa sambil senyum-senyum ya. Kalau dulu tuh wah berurai air mata, drama-drama sih pas kejadiannya. Nah, lalu yang cash flow-nya harian. Nah, dari sana kemudian akhirnya kita berpikir mau bikin bisnis baru lagi, dan yang paling step yang langkah yang paling besar setelah baca buku The Power of Kepepet adalah suamiku resign dari tempat kerjanya. Waktu itu terakhir dia kerja di BNI Syariah, kemudian dia resign untuk mulai berwirausaha. Nah, tapi kalau aku waktu itu masih kerja. Nah, ini kenapa kita udah resign aja gitu, nyemplung aja lah sekalian gitu kan. Kalau suamiku bilang bakar kapal aja lah sekalian biar kepepet, nggak ada alasan-alasan lagi karena misalnya ada pegangan dari gaji kerjaan.
Nah, tapi di sana kita juga harus mengukur ya, maksudnya jangan asal misalnya sekarang, wah aku juga ngikutin Teh Gita sama Kang Reja langsung resign. Harus diukur juga ya, karena di buku The Power of Purpose juga dijelasin bahwa kita kalau mau ngambil langkah harus terukur juga. Nah, waktu itu suami resign, tapi aku kan masih sambil kerja. Jadi ya udah gitu untuk sehari-hari kalaupun misalnya bisnis belum menghasilkan, backup-nya dari aku dan saat itu juga kami masih berdua, belum ada tanggungan lain kayak gitu. Boleh di next. Nah, lahirlah ini hasil baca buku The Power of Kepepet. Ini cash flow-nya harian, dapat uang tiap hari gitu kan. Dan waktu itu juga mini modal juga gitu. Mini modalnya gimana? Waktu itu di buku Tepok diajarin tentang cara nego. Nah, kita kan kalau biasanya tempat itu tahunan ya, ini kita nego sampai si ibunya mau loh dibayarnya nggak langsung sekali bayar untuk 1 tahun full. Waktu itu bertahap, aku lupa lagi berapa kali, tapi bisa dinego hasil buku Tepok. Lalu yang kedua ini cash flow-nya juga harian gitu kan. Nah, ini kenapa sih akhirnya kita memutuskan ini? Karena waktu itu ya yang kebayangnya ini gitu. Waktu itu sebelumnya kita juga ikut seminar, di sana dijelasin katanya kalau misalnya mau mulai bisnis, apa nih yang termudah gitu. Mulai dari ngikutin tren dulu yang lagi tren, bawa tren di kota besar ke kota kecil. Nah, waktu itu kan aku suka ke Bandung, ke Jakarta sama Kak Reza tuh kayak ikut seminar kayak gitu. Kita dikeliling di Bandung, apa nih jajanan apa yang lagi ngetren yang bisa kita praktekin. Lahirlah si seblak meledak ini. Waktu itu seblak kuah gitu tuh masih jarang di Tasik gitu kan. Akhirnya kita buka ini dengan modal nekat kita yang masak sendiri. Ngotak-ngatik resepnya. Alhamdulillah bertahan berapa bulan ya? 6 bulan ada. Boleh di next. Nah, ini kedainya tuh kecil-kecilan banget, tapi ini udah lebih baik daripada yang ternak itik itu gitu. Meskipun kayaknya kalau aku sama Kang Reza mikirnya, suami mikirnya, wah kita keren ya gitu udah buka usaha. Tapi mungkin kalau orang lihat nih apa gitu, bisnis apa cuma buka warung gitu doang, tapi kita tuh udah ngerasa happy gitu loh bisa buka kedai gini. Dan waktu itu senengnya lagi di bulan pertama alhamdulillah nggak sampai merugi. Padahal kita juga promosinya kayak rasal banget. Di bulan kedua alhamdulillah bahkan melebihi gaji suami saat kerja. Wah kayak dapat harapan banget. Bulan ketiga, keempat, bahkan kita pernah hampir si profitnya itu 2 kali lipat dari gaji waktu suami kerja. Kayak wah besar harapan banget. Tapi kita mikir, terus kalau misalnya ini pengen dibikin lebih besar lagi gimana ya? Kita harus cari tempat yang lebih besar kah? Atau misalnya buka cabang kah gitu? Gaya banget. Padahal di bulan kelima, keenam muncullah kompetitor yang tadinya nggak ada, kita sendirian doang jualan ginian. Muncullah kompetitor, ada yang jual seblak lagi gitu. Aku lihat di jalan sini gitu. Dan terus penjualan kita pun turun. Akhirnya kita riset kompetitor, nyobain, nyicipin, dan ternyata beberapa seblak kompetitor emang lebih enak dari seblak dan ciloknya kita. Pantesan nurun gitu dari sana. Aduh, kayaknya ini nggak mungkin kita lanjutin gitu kan. Realistis gitu. Akhirnya waktu itu kita stop di bulan ke-7 mungkinnya apa ke-8 karena udah semakin menurun dan daripada merugi akhirnya kita stop. Next. Nah, waktu itu pas di awal-awal lagi profit-profitnya gitu, aku dan suami komitmen meskipun misalnya nanti hasil uang usaha kita tuh lebih dari cukup, jangan sampai kita jadi terlena terus merubah gaya hidup apa gimana. Pokoknya kita tetap aja kayak gini, makan kayak gini sesederhana ini gitu kan. Uangnya lebih baik kita tabung, investasi leher ke atas gitu kan, dan atau kita tabung nih untuk memperbesar bisnis kita. Nah, waktu itu baru jalan 2 apa 3 bulan, suami alhamdulillah ikutan IKEM gitu. Waktu itu suami dulu yang ikutan IKEM, dan IKEM ini juga benar-benar sangat-sangat
memberikan pengaruh positif untuk suamiku. Jadi kalau misalnya bisa dibilang nih aku sama suami dalam jalanin bisnis, aku tuh orangnya tuh yang ngegas banget, yang kayak optimis, 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 yuk bisa yuk, bisa yuk. Nah kalau dia tuh kayak lebih mempertimbangkan banget dan kayak lebih hati-hati gitu loh. Dan waktu itu juga beberapa kali dalam menjalani bisnis ini dia tuh kayak janganlah gitu, kayak pengen play safe apa janganlah itu beresiko gitu. Setelah ikut IKEM dia benar-benar berubah jadi orang yang sangat optimisan dan apa ya kayak action gitu, kayak lebih bersemangat, dan kita juga jadi belajar bahwa bisnis ini berproses gitu loh. Next. Nah ini ya, ketika ketakutan dalam berbisnis hanya sebatas melangkah gitu. Waktu itu juga pernah pas si seblak itu nurun, suamiku pernah berpikir, aduh ternyata kayak gini ya, kita gagal lagi maksudnya. Terus pernah dia sempat berpikir, udahlah udahan aja gitu, udahlah aku mau balik kerja lagi aja, mau ngelamar-lamar lagi aja. Terus aku tuh kayak, aduh masa sih, sayang banget gitu kan. Kalau menurutku kayak gitu tuh, itu tuh malah terjadi kemunduran gitu, meskipun nantinya dia berpenghasilan yang aman gitu kan, yang tetap, tapi aku tuh nggak mau, udahlah nggak apa-apa gitu. Meskipun saat ini kamu lagi nggak menghasilkan, aku bilang kan ada dari aku gitu untuk nge-backup, yuk kamu usaha aja gitu, nggak apa-apa, lanjut aja gitu. Alhamdulillah setelah ikut IKEM dia lebih optimis dan lebih berani. Next. Nah, di sini kita juga belajar bahwa kalau misalnya untuk bisnisnya jangka panjang gitu, kita nggak bisa sekedar ngikutin tren. Produk harus teruji ngangenin, apalagi kalau aku ya, boro-boro diuji ngangenin. Apa sih, resep aja ngasal gitu, ngira-ngira sendiri. Lalu bisnis kuliner atau offline itu daya ungkitnya cukup berat dan modal besar, ya kan. Jadi kayak tadi aku bilang kalau misalnya ini pengen diperbesar lagi gimana ya, apakah harus buka cabang atau buka tempat yang lebih besar. Nah itu kan butuh modal yang besar juga gitu ya. Terus bagi pemula sebaiknya fokus di marketing, hindari produksi di awal. Nah kan kalau pas seblak itu benar-benar dari bikin ciloknya, bikin bumbunya segala macam itu kita sama sendiri, dibantuin adikku sih dulu. Nah itu tuh kan dari kita mikirin produksinya, jualannya, yang ngeprosesnya gitu. Sedangkan kalau di awal itu pebisnis itu sebaiknya fokus di marketing aja gitu, biar nggak terkuras banyak energinya. Dan pilih bisnis dengan produk yang mudah diekspedisikan kayak gitu, biar lebih luas marketnya. Next. Nah lalu setelah seblak tutup gitu ya, itu kita beneran pernah ada di titik waktu itu suami jualan buku gitu kan, nyampe datengin ke sekolah-sekolah, pokoknya jualan bros dari temenku yang kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya beberapa bulan setelah itu, uang tabungan kita tuh udah hampir habis, tabungan udah nggak ada. Pegangan aku waktu itu ingat mungkin sekitar 1,5 juta apa pokoknya kurang dari 1,5 juta lah, maksimal 1,5 juta. Nah, waktu itu tuh ada yang namanya program Yubi Juragan gitu kan. Aduh, ini suamiku bilangnya ada nih Yubi Juragan Mas J gitu kan. Karena kita ngerasain dari bukunya udah ngerasain banget tuh manfaatnya. Dari IKEM-nya juga ada program lagi. Kayaknya pengen ikutan deh gitu. Berapa daftarnya waktu itu kalau nggak salah 1 juta, tapi itu pun nantinya tuh kayak kebarangin gitu loh, daftar 1 juta, nanti 1 juta tuh jadi deposit barang yang nanti barangnya bisa kita jual. Ikut nggak ya gitu, uang kita segini lagi loh aku bilang, dan aku ke waktu gajian tuh masih lama, mungkin 2 minggu lagi gitu. Kalau kamu daftar 1.500.000 untuk 2 minggu berdua, kita cukup nggak ya buat makan, bensin, pulsa segala macam gitu kan. Akhirnya ya udahlah bismillah, gimana nanti aja lah gitu aku bilang, daripada kita bingung mau mulai bisnis juga, apalagi dijadiin modal juga 1 juta, ya apa gitu kan. Akhirnya suamiku ikutan Yubi Juragan nih. Waktu ini produk-produk yang ada di Yubi Juragan itu, dan alhamdulillah terbukalah gitu bahwa kita jadi tahu tentang bisnis online. Waktu itu kayak nggak kebayang apa sih bisnis online gitu. Setelah ikut Yubi Juragan akhirnya kebuka dan kita mulai jualin dari produk-produk yang ada di Yubi. Next.
Nah, setelah itu alhamdulillah nih ternyata kita ada hasilnya. Lalu berpikir, "Ih, ternyata kita bisa ya jualan gitu, jualan online, happy gitu kan." Lalu kita berpikir, "Oh, oke, kalau gitu yuk kita dalami nih jualan online, apalagi ya selain produk yang ada di Yubi." Lalu terpikirlah, alhamdulillah waktu itu aku punya teman yang dia udah punya bisnis duluan gitu, teman kuliah, dan di Tasik gitu pas cari-cari ternyata ada juga alumni IKEM yang udah punya brand kena, sama suamiku dihubungilah, kenalan lah. Nah itu loh enaknya, jadi sesama alumni IKEM tuh kayak gak kenal pun lintas angkatan yang jauh banget, tiba-tiba oh kamu alumni IKEM, terus kayak disambut baik dan dibolehin dong jualan produknya dia waktu itu, dan tanpa harus kita nyetok duluan gitu loh. Dan yang ini juga sama dari produknya temanku. Alhamdulillah waktu itu nambah tuh produknya, selain produk yang di UBI juga produk teman-temannya aku sama suami. Next. Nah, lalu apalagi gitu. Lalu terpikirlah waktu itu kan aku suka waktu setelah IKEM kan IKEM tuh di hari ketiga ada mentoring dan alumni tuh boleh ikutan kan gitu. Nah, suamiku tuh suka ikut-ikutan dan aku tuh suka pengen ngikut-ngikutin dia juga gitu, ngikut ke Bandung. Tapi kan aku waktu itu belum IKEM. Jadi kalau dia IKEM aku ngapain? Aku jalan-jalan gitu kan. Nah, tapi kan jalan-jalan tuh ngabisin uang ya. Ini kita masih butuh pemasukan gitu. Akhirnya jalan-jalannya ke pasar baru dan nyari-nyarilah di pasar baru itu, terus ketemu supplier kerudung jadi, gamis jadi. Akhirnya aku ngusulin, gimana kita kalau misalnya jualan produk yang di pasar baru yuk. Nanti kita foto, terus kita jual online deh. Dan jadilah seperti ini gitu, memanfaatkan yang ada, modelnya juga model yang ada yang gratisan. Waktu itu nambah tuh jualan produk jadi dari pasar baru. Next. Nah, ini juga beberapa produk waktu itu sambil dropship juga suamiku. Next. Nah, dari pas ngikut Yubi Juragan itu, suamiku dapat insight bahwa bisnis online itu bukan tren tapi masa depan. Internet marketing adalah daya ungkit dan fokus menguasai selling, lalu melakukan promotion, baru habis itu branding. Nah, dari sana oh iya ya udah akhirnya kita yuk fokus ke bisnis online, walaupun waktu itu masih macam-macam, sambil dropship lah, sambil reseller, sambil apa. Next. Nah, tibalah waktu Mas J ke Tasik tuh, aku dan suami jadi volunteernya gitu kan. Nah, terus Mas J tuh nanya, kamu tuh siapa gitu. Aku Reza, Mas J alumni IKEM bla bla bla. Nanyain tentang bisnisnya segala macem. Terus oh ya, nah ternyata di beberapa bulan kemudian Mas J datang lagi ke Tasik. Alhamdulillah beliau masih ingat sama kami. Beliau nanya lagi, gimana bisnismu sekarang, apa? Kita ceritain lah, ya Mas J jalanin ini. Terus responnya adalah seperti ini, pilih salah satu atau saya doakan bangkrut semuanya. Aduh, gimana dong, kita yang tadinya kan pemasukan dari sana sini, terus Mas J bilang harus pilih salah satu aja. Tapi ya udahlah, kita tuh keterbatasan ilmu gitu kan, pengalaman, percaya aja deh sama Nawatona, sama guru gitu. Daripada kalau misalnya kita bandel, nanti kita kalau nanya-nanya Mas J nggak mau jawab lagi. Akhirnya kita nurut sama Mas J, dan waktu itu kita kemudian fokus untuk membesarkan Seika. Next. Nah, dan jadilah ini Seika Hijab sebagai brand yang tadinya itu jualan produk orang dan campur-campur. Akhirnya lahir Seika Hijab sebagai brand muslimah, gamis, himar kayak gitu, sebagai brandnya sendiri dari April 2016 sampai sekarang. Next. Nah, poin-poin yang kami jalani gitu ya. Yang pertama adalah bahwa kita tuh meskipun kita mulai bisnis dari nol, dari kecil-kecilan banget, kita harus komitmen untuk disiplin sejak awal. Jadi aku sama suami, yuk kita komitmen ya bahwa kita tuh harus disiplin sejak awal. Yang pertama disiplin waktu. Jadi meskipun waktu itu kan jadi pengusaha nih, kita bosnya, kita karyawannya yang ngerjain gitu kan. Sebetulnya waktu bebas-bebas aja kan, tapi kita nggak mau kayak gitu. Meskipun waktu itu termotivasinya dari Twitter bahwa dengan jadi pengusaha bisa bebas waktu, tapi nggak boleh kayak gitu, harus disiplin. Nah, kita tuh pokoknya jam kerja jam 8 sampai jam 4 itu harus kerja, meskipun di rumah, meskipun nggak ada yang mengawasi. Jadi jangan tiba-tiba mentang-mentang di rumah gitu ya,
jam 8 sampai jam 10 tiba-tiba misalnya ada di depan ada yang pada nongkrong gitu kan, teman sebaya gitu, ikut-ikutan jangan, atau misalnya tiba-tiba pengen lihat TV jangan. Jadi waktu itu kita komitmen kalau waktunya kerja ya kerja, meskipun kita nggak ada bosnya gitu, meskipun kita nggak ke kantor gitu. Jadi dari pagi udah siap-siap aja gitu kayak mau kerja gitu meskipun di rumah. Dan waktu itu juga nih ini teman-teman bisa lihat ya, di mana coba kira-kira. Ini tuh di bandara gitu ya, waktu itu inget banget, waktu itu aku lagi jemput adikku yang baru datang dari Jerman. Nah, kita kan ikut nih pengen jemput udah lama nggak ketemu gitu ya, tapi itu hari kerja ya komitmen selama di jalan nggak tidur, selama bukan di waktunya istirahat, kita nge-CS-in jualan, dan sampai tiba di bandara pun dia bawa laptop, buka laptop, nginput resi, bisa lihat banyak kertas di sini, nginput resi, nginput pesanan gitu. Ya itu komitmen kita gitu, meskipun waktu kita mulai dari nol banget. Lalu juga disiplin pencatatan. Nah ini pencatatan sejak kita waktu masih di Seblak, bahkan juga Teknik IT, kita tuh disiplin banget kayak misalnya beli pakan gitu, pengeluaran apa aja, transportasi segala macam. Pas di Seblak juga kayak gitu, meskipun omsetnya tuh kecilan ratusan ribu doang gitu, tapi kita tuh pokoknya komitmen harus dicatat gitu. Agar apa ya, kita dari kecil udah terbiasa gitu, insya Allah nanti semakin membesar kita udah terbiasa dengan pencatatan kayak gitu. Dan waktu itu juga kita sampai memisah-misahkan ya waktu di Seblak, kebutuhan operasional kita apa aja, berapa, kayak gitu. Lalu keuangan juga, keuangan pribadi dan perusahaan, meskipun usahanya masih kecil, itu harus terpisah, tidak boleh dicampur-campur, kayak gitu. Dan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab kita jalanin berdua waktu itu, meskipun aku masih sambil kerja, tapi aku kerjanya waktu itu kan part time dan masih ngasdos, kayak waktunya tuh fleksibel, nggak full gitu. Nah, kita tuh bagi tanggung jawab gitu, biar nggak misalnya, ini mah tugas kamu, ini mah harusnya sama kamu, itu harusnya sama aku. Biar nggak kayak gitu, kita udah bagi tanggung jawab dari awal. Next. Memaksimalkan sumber daya untuk mengelola bisnis. Nah, yang tadi ya, misalnya kalau ada modal materi ya dipakai gitu kan, tapi usahakan modalnya jangan langsung besar gitu kan, biar tidak terlalu beresiko. Kalaupun tidak ada materi atau misalnya cuma sedikit, ya maksimalkanlah apa yang ada gitu. Kayak aku sama suami sih kayak gitu pas mulai. Lalu juga waktu, memaksimalkan waktu. Nah dulu tuh aku inget banget waktu itu kan masih sambil kerja, jadi pokoknya kalau misalnya aku nih ada jadwal ngajar pagi nyampe jam 10, ada lagi nanti sore, aku pulang dulu ke rumah, aku nyambi dulu nih di Seika gitu, ngerjain Seika segala macem kayak gitu. Pokoknya memaksimalkan waktu sebisa mungkin, terus juga tenaga. Nah di sini selain itu juga kayak memaksimalkan fasilitas yang ada. Nah aku ingat banget waktu mulai Seblak, kita tuh mikir pokoknya jangan sampai belanja banyak banget. Akhirnya kita pakai panci yang ada di rumah, yang kompor juga dari kado nikah, dispenser juga sama gitu, memanfaatkan yang ada gitu. Jangan mau langsung enak, langsung gaya, beli-beli gitu, langsung serba bagus lah gitu. Nah terus ini lihat di sini ya, ini pun pas awal-awal Seika nih, kita ngerjainnya di rumah, dan ini meja yang sama Kang Reza dipakai itu adalah meja bekas di warung sebelah. Waktu itu juga kita belum kalau misalnya mau rekrut karyawan tuh kayak aduh harus gaji bulanan, kayak kitanya belum terukur banget, takutnya nggak kegaji apa gimana. Akhirnya memanfaatkan adikku yang waktu itu di akhir masa kuliah, jadi dia juga nemenin bantuin kayak gitu. Dan networking yang tadi kayak misalnya alumni IKEM, bernetworking lah, akhirnya bisa ketemu sama orang yang punya produk, kemudian bisa kita jualin, kayak gitu. Aku juga sama temenku nyoba-nyoba lah, itu praktekin tepok juga gitu kan, nanya aja gratis kan gitu. Kalau ternyata diizinkan, diberi akses, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa, yang penting enggak penasaran udah nanya. Next. Nah, lalu yang terakhir ini nih, tips mengelola bisnis bareng pasangan. Kayak gimana sih Teh tipsnya gitu kan? Karena ya itu nggak cuma seneng-senengnya aja gitu kan, kalau misalnya sama pasangan tuh kalau di bisnis ada masalah, kayak meskipun itu masalah kerjaan, tapi kayak tetap aja suka ke bawah-bawah karena dia orang yang sama gitu loh. Kamu nyebelin nih di bisnis, berantem nih, berdebat nih sama aku, pas urusan rumah tangga, ya kamu masih
orang yang sama aku kesel pokoknya, atau sebaliknya pas lagi misalnya lagi ada berselisih urusan rumah tangga, terus tiba-tiba jam kerja, aduh gimana nih nanyanya kan kesel-keselan juga gitu. Nah kayak gitu ya, nah di sini kita harus mempelajari nih, terus belum lagi kayak misalnya karena kita ngejalanin bersama, aku punya ide apa, suami punya ide apa, terus ide yang mana nih, atau keputusan siapa nih yang harus kita ambil. Nah itu juga bisa jadi bibit perselisihan. Nah, di sini kita harus mengenali karakter pasangan kita. Nah, ada kan yang namanya tes DISC itu loh, kayak dominant, influence, steady, compliant. Nah, kayak gitu. Atau kalau waktu itu Mas J neranginnya sanguinis, koleris, influence, sama melankolis. Nah, kalau dulu aku tuh kayak suka baper-baperan karena belum begitu mengenal suamiku. Begitu pula sebaliknya, ih dia mah kayak gini, kalau ada masalah ya kamu mah kayak gini gitu. Baper lama. Alhamdulillah pas waktu itu 2016 ikut TFM Mas J. Mas J pas lagi ngejelasin tentang 4 karakter orang, Mas J nggak nyangka dong mencontohkan aku dan suami gitu. Iya tuh kayak si Reja sama si Gita gitu. Kayak botol ketemu tutupnya. Mereka tuh beda banget. Banyak berantem-berantemnya, berdebat-berdebatnya, tapi mereka tuh saling melengkapi. Loh kita aja nggak pernah sadar, hah beneran ya gitu kan. Kita aja nggak pernah tersadarkannya sama Mas J. Nah lalu kita sama Mas J kan dijelasin tentang itu, nanti bisa cari tahu sendiri atau mungkin udah pada tahu. Dijelasin itu, oh iya ya gitu. Akhirnya dari sana jadi kita tahu nih untuk berbagi peran, aku perannya di apa, cocoknya suami di apa, kayak gitu. Dan kayak misalnya kalau keputusan, siapa nih yang harus ambil keputusan? Karena kita udah saling paham tentang karakter kita, jadi misalnya kalau untuk itu yang keputusannya jangka panjang, harus perlu perhitungan gitu kan, itu suami yang ambil keputusan. Kalau butuh keputusan yang spontan gitu kan, yang lebih nekat, kreatif apa gimana, dia udah mentok, itu aku yang ambil keputusan. Nah kayak gitu, itu pentingnya mengenal pasangan kita apa. Dan kalau kita udah mengenal pasangan juga, kita tuh jadi tahu gaya berpikirnya. Aku tahu gaya berpikir dia gimana, dia tahu gimana. Jadi kalau misalnya ada masalah atau ada case yang harus kita hadapi tuh, kita udah tahu, oh dia berpikir kayak gitu karena dia memang karakternya kayak gitu. Jadi kita nggak baper, tapi lebih ke logis aja gitu loh, karena udah saling mengenal. Lalu setelah itu komitmen untuk profesional. Nah ini juga penting banget ya. Jadi kalau misalnya ada, meskipun kadang-kadang masih agak susah, kalau misalnya ada masalah di rumah tangga jangan dibawa ke bisnis, dan juga sebaliknya gitu. Kita pokoknya komitmen harus profesional. Jangan misalnya kamu pas berantem sama aku, esoknya nggak mau mogok kerja, jangan kayak gitu. Terus mengelola emosi. Nah, ini juga penting banget. Kebetulan aku tuh tipikal yang melankolis gitu. Jadi agak baper-baperan gimana. Aku inisiatif lah belajar tentang mengelola emosi diri gitu. Karena kalau misalnya enggak, itu tuh ya udah nantinya baper-baperan, akhirnya masalah yang harus diambil secara logis malah kebawa perasaan terus kayak gitu. Next. Oh, udah selesai ternyata. Sip. Udah selesai. Sekian sharing dari aku. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Nanti bisa kita lanjut ditanya jawab aja. Oke, Teh Gita, thank you banget untuk materinya. Luar biasa sekali, perjalanannya ternyata cukup panjang sampai bisa ke Seika Hijab sekarang ya, bersama suami, Masya Allah. Wah, nah mungkin nih teman-teman peserta, ini ada yang mau nanya. Silakan saya kasih kesempatan untuk raise hand dulu untuk yang langsung ya, live dulu ya. Nanti di kolom komentar akan saya berikan kesempatan. Wow, Mbak Gita banyak banget nih yang mau nanya. Luar biasa nih. Siap Mbak Gita? Siap, insya Allah. Oke, saya pilih aja ya. Oke, saya mau pilih Mbak Rahel. Tadi saya lihat duluan untuk cung hand-nya. Silakan Mbak Rahel. Mbak Rahel. Halo. Oh iya, Mbak silakan Mbak. Ya. Sudah bisa Mbak Rahel suaranya? Oke, siap. Silakan Mbak Rahel. Iya. Suara aku udah terdengar dengan jelas? Sudah. Jelas Kak Rahel, jelas. Iya. Jadi
makasih untuk kesempatannya. Malam Kak, Assalamualaikum. Kak mau tanya, kan untuk memulai bisnis itu kan nggak gampang Kak. Gimana cara Kakak mengubah mindset atau menumbuhkan mental pebisnis, apalagi masih muda nih. Kadang kan mikir, mending senang-senang dulu deh daripada mikirin bisnis. Nah itu gimana sih Kak tips dan awal mula tantangannya? Kemudian menurut Kakak sendiri, bisnis ini apakah harus mengikuti tren Kak sesuai zamannya atau cukup sedikit menginovasi? Bagaimana cara Kakak mengikuti tren bisnis? Dan pertanyaan terakhir Kak, buat Kakak nih, bagaimana cara kita sebagai anak muda khususnya ingin memulai bisnis untuk mengasah pemikiran yang kritis dan inovatif yang berperspektif pada kewirausahaan ini Kak atau untuk pebisnis. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ini langsung jawab apa gimana? Bisa langsung jawab aja Mbak Gita, nanti kita selesaikan dulu satu pertanyaan, nanti kita lanjut lagi pertanyaan lainnya. Oke, siap. Silakan Mbak Pertanyaannya Gita. banyak banget. Penanya pertama langsung tanya. Oke, yang pertama gimana menumbuhkan mental bisnis. Nah ini aku cerita juga ya. Jadi awalnya kan aku memang didasari pengen bisnis itu karena pengen enak gitu, berdasarkan apa sih cerita-cerita manis para motivator dan pengusaha. Ternyata pas udah dilakoni gitu kan, bisnis itu biar bebas waktu, bebas uang. Yang ada yang aku alami apa? Boro-boro bebas waktu. Waktu itu pas apa? Kayak kita tuh kalau kerja di kantor 8 nyampe 4 atau 8 nyampe 5, ini tuh kayak dari pagi nyampe malam kita masih ngurusin kerjaan, masih ngurusin usaha karena masih belum profit kan. Jadi nggak mungkin diam-diam aja gitu. Terus juga kalau misalnya memang ternyata pas setelah itu kita baca tweet Mas J, buku Mas J, ngikut IKEM, bahwa bisnis itu ya kalau misalnya kita hanya untuk mencari keuntungan nih gitu, pengen enaknya aja, apalagi di masa-masa merintis, wah itu tuh udah pasti kita akan mentalnya akan mental yang lembek lah gitu, kayak ngadepin tantangan, mudahan ternyata ini tidak sesuai ekspektasiku, aku boro-boro bebas waktu, bebas uang, yang ada uangku habis gitu, karena kerugian bisnis, yang ada waktuku habis gitu, boro-boro bisa main. Dan aku waktu itu sama suami nikah muda, lumayan muda, umur 22, mulai bisnis juga di umur 23, kita tuh teman-teman kita tuh yang masih masa-masanya main, dan kita boro-boro mau main gitu. Waktu aja udah habis untuk ngerintis dan kita nggak punya uang. Sampai-sampai aku pernah ya diajakin temanku main, maaf nggak bisa. Diajakin teman kita main, maaf nggak bisa. Sampai akhirnya temanku nggak pernah ngajak main lagi. Terus aku cuma bisa lihat postingan mereka gitu, zaman-zamannya Facebook, Twitter. Mereka main, kita nggak diajakin karena kita sering nolak. Lagian kita juga nggak punya uang. Terus ngerasa kita tuh cuma berdua, nggak punya teman gitu kan. Pernahnya kayak gitu, tapi kita kemudian setelah ngikutin Mas J lagi dan baca bukunya Mas J, ya kita tuh kalau bisnis itu gitu harus punya strong why gitu loh. Alasan yang kuat, emang kita kenapa nih bisnis? Kenapa kita harus bertahan di bisnis gitu? Kalau misalnya hanya untuk mencari profit atau kasarnya mencari kaya gitu ya, nah itu tuh kayak pasti akan cepet nyerahnya gitu. Nah dari sana kita mempelajarilah bahwa bisnis itu bukan hanya tentang memperkaya diri gitu kan, tapi yang aku kena banget waktu itu Mas J pernah post di Twitter atau apa, bahwa bisnis itu perjalanan spiritual gitu, kayak oh iya ya. Nah dari sana kita kemudian oke, kita bisnis itu untuk apa gitu. Jangan hanya untuk cari keuntungan aja gitu. Akhirnya kemudian kita merumuskan ulang tuh tujuan kita berbisnis itu apa gitu loh. Kemudian kita menemukan strong why untuk kita berbisnis. Nah, strong why ini yang kemudian menjadi pegangan kita setiap kali kita menghadapi ujian, cobaan, tantangan dalam bisnis, kerugian. Kita tuh ada, oke, ingat ya strong why ini. Kita harus tetap jalan. Kita insya Allah bisa tetap jalan karena kita ada strong why ini yang ingin kita wujudkan kayak gitu, dan bukan tentang
profit aja gitu. Lalu ya itu aku sempat mikir ya gitu, kayak senang-senang dulu baru bisnis nanti aja lah gitu. Tapi alhamdulillahnya waktu itu pernah sempat mikir kayak gitu ya, sedih ya gitu. Teman seangkatan kita, sebaya kita masih main-main, kita udah kayak gini, kayak kita terlalu dini nggak sih? Pernah gitu kan, aku juga berpikir, kita terlalu dini nggak sih kayak gini? Kenapa kita nggak nikmatin hidup dulu, nggak nikmatin dulu sebagai pasangan muda? Tapi justru di sana kita bersyukur gitu loh, alhamdulillah karena kita ngabisin jatah gagal kita pas kita lagi muda. Jadi kayak kita pun apa ya? Kalau masih muda tuh kan kayak tenaga, pikiran juga kayak masih kuat, masih fresh gitu loh. Dan tanggungan kita tuh ya nggak banyak gitu, kita cuma berdua. Coba kalau misalnya kita misalnya nggak pas lagi muda gitu, baru nyoba-nyoba sekarang kan tanggungan udah ada anak segala macem, pasti akan lebih banyak pertimbangan meskipun setiap orang punya waktunya masing-masing gitu ya. Ada yang mulai pas udah kerja juga, insya Allah semua udah Allah atur tepat waktu. Tapi kalau aku misalnya teman-teman di sini yang masih muda, ya jangan berpikir seneng-seneng aja dulu, ya nggak apa-apa gitu loh, memulai bisnis dari muda juga. Dan tetap tidak kehilangan masa muda, main sesekali kayak gitu. Yang penting bisa mengatur prioritas kayak gitu. Lalu yang terakhirnya tadi gimana caranya mengasah pikiran kita biar kreatif, inovatif dan bla bla bla. Kalau dari aku sih harus banyak-banyak insight, banyak baca, banyak ada backsound, banyak jalan-jalan katanya. Ya, banyak baca, ngikut-ngikut webinar kayak gini karena semakin tadi aku tuh ngena banget loh Mas Hoir yang pas di pembukaan, semakin kita belajar tuh kita tuh semakin ngerasa bodoh gitu. Ternyata banyak yang kita belum tahu. Nah, aku juga ngerasain gitu. Banyak-banyak belajar keluar, dan belajar itu nggak hanya baca buku atau webinar kayak gini, bisa juga dengan silaturahim, ketemu teman. Yang penting yang berfaedah. Jadi pas ketemu teman sharing-sharing tentang pengalaman apa, kita tuh jadi nambah insight, dan itu tuh memperkaya pengetahuan kita, dan kita insya Allah bisa jadi lebih kreatif, inovatif gitu. Jadi kalau misalnya itu kalau kata suami tadi bilang banyakin jalan-jalan, ya jalan-jalannya jalan-jalan yang berfaedah, nggak hanya ngabisin uang dan selfie-selfie doang. Itu sih. Mbak Rahel, itu dia nih jawaban dari Teh Gita. Jadi jangan takut loh kalau misalkan mau buat bisnis dari awalnya Mbak Gita ya. Justru malah kalau dari muda gini kita udah banyak salahnya, nanti suksesnya malah di usia yang muda juga gitu, bisa usia belum mencapai 30 mungkin karena trial error-nya udah dari awal gitu. Oke Mbak Rahel, mungkin udah jelas Mbak? Gimana? Oke, kayaknya Mbak Rahel udah jelas kali ya? Ya, makasih ya Kak. Iya, sama-sama Kak Rahel. Semangat Kak Rahel. Oke, kita lanjut nih. Mungkin kita cari satu gini dari kolom chat dulu kali ya, biar selang-seling gitu ya Mbak Gita ya. Boleh. Oke, dari kolom chat nih, ada yang udah dipilih sama tim fasilitator. Yang mana? Oke, ini nih. Pertanyaannya untuk Mbak Gita. Sorry, saya rada menunduk ya biar kelihatan pertanyaannya. Bagaimana cara Kak Gita dan suami memilih salah satu bisnis yang ingin difokuskan untuk jangka waktu yang panjang? Karena memilih fokus ke satu bisnis mungkin agak susah. Apalagi kalau punya ide bisnis yang banyak, Kak. Wow, ini kayak orangnya kreatif banget Mbak Gita. Gimana tuh Mbak Gita? Ya, langsung aku jawab ya. Jadi kalau aku sama suami waktu itu kan kayak ngejalanin dropship, reseller segala macam. Kenapa akhirnya memilih dan waktu itu udah mulai belajar produksi di Seika ini. Kenapa akhirnya memilih Seika gitu? Karena karena online udah jelas gitu. Dan waktu itu Seika itu berbarengan dengan proses hijrahnya aku gitu, dan kayak aku jadinya seneng ngejalanin gitu. Aku tuh dapat problem waktu itu, udah mulai hijrah pakai kerudung panjang, udah pengen gamisan gitu, tapi
nyarinya tuh susah, yang pengen kayak karakter aku. Kak, waktu itu tuh pokoknya kalau gamis syar'i itu identiknya yang besar banget, warnanya gelap-gelap dan itu nggak aku banget gitu. Aku tuh masih seneng tampil warna-warni, ceria kayak gitu. Dan akhirnya ya kayaknya ini yang dijalani yang sesuai dengan kesukaannya aku dan waktu itu juga alhamdulillah support-nya ada dalam artian Tasik itu terkenal dengan kota produksi gitu ya, terkenal dengan konveksi segala macam. Nah, support-nya tuh ada gitu loh. Jadi kayak ke depannya ya ini insya Allah nih bisa kita jalanin gitu, tempat produksi banyak dan juga kalau Tasik dibanding Bandung dan kota-kota besar terbilang produksinya murah gitu loh. Dan ini juga kita sukai gitu waktu itu dan akhirnya oh ya udah dan berbarengan juga tren hijab itu lagi naik-naiknya waktu itu gitu. Akhirnya oh ya udah dan waktu itu juga Mas J nyampein gitu ya bahwa kita tuh kalau misalnya mau bisnis yang panjang itu jangan cuma fokus jualan aja kan kalau kayak misalnya kayak dropship jualan gitu ya itu kan hanya apa nih produk yang musim kita jual udah nurun kita nyari produk lagi kayak gitu berulang repeat kayak gitu nyari produk lagi turun musimnya nyari lagi mulailah dengan branding gitu kalau misalnya kita punya brand sendiri bisa kita branding jadinya nggak capek ngulang-ngulang nyari produk tapi kayak kita kan kalau misalnya produknya beda-beda tuh kayak gonta-ganti lagi jualan jam bikin akun lagi jualan Apple Quran bikin akun lagi kan jadi mau dikenal kayak gimana gitu mau besar kayak gimana kalau misalnya kita aja nggak dikenal gitu karena gonta-gantinya itu nah sedangkan kalau saya ini ya udah kita jalan fokus di si gamisnya ini akhirnya kami waktu itu memutuskan memilih Seika hijab karena aku sukai beriringan dengan waktu itu tren hijab yang lagi naik dan supportnya ada kayak gitu. Oke, Mbak Gita. Iya, itu dia jawaban dari Mbak Gita ya. Yang penting tuh memang Seika ini didukung sama sumber daya yang ada dulu ya, Mbak ya. Terus ada Betul. peluangnya, terus juga memang Mbak Gita banget kayaknya ya kalau misalnya Seika hijab Marketnya ini. ada. Dan yang paling Iya, jelas betul. marketnya ada ya. Oh, iya. Jangan juga misalnya ini aku banget tapi marketnya nggak ada. Iya betul. Tapi marketnya aku doang. Nah itu penting juga teman-teman. Harus bisa menjawab permintaan dari pasar itu gitu ya. Oke, Mbak namanya tadi tuh Mbak Agnacha, anak Cha, Agnacha tadi yang nanya Mbak Gita. Mbak Agnacha mungkin sudah jelas? Sudah, terima kasih. Ya, Mbak Gita. sama-sama Mbak Agnacha. Semangat ya, semoga bisa membangun brand sendiri juga ya. Oke. Nah, kita lanjut nih ke peserta lainnya. Oh, Mas Vicky Hidayatullah tadi oke. Kayaknya semangat banget mendengarkan Mbak Gita lagi ngomong. Kayaknya sama kali ceritanya ya. Apa gimana Mas Vicky? Silakan Mas Vicky. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kebetulan ini nonton bareng istri sih, dan ceritanya juga nggak jauh beda gitu. Cuman mungkin bedanya Mbak Gita udah lebih maju jauh gitu. Ada sedikit pertanyaan Mbak dari saya. Mbak Gita ini kan saat ini sudah fokus di Seika hijab. Nah, pertanyaannya itu bagaimana sih Mbak tantangan fashion muslimah saat ini yang pesaingnya itu makin berdarah-darah? Nah, inovasinya itu bagaimana? Atau hanya sekedar ATM dengan kompetitor, misalnya begitu ya? Atau bagaimana untuk menciptakan produk muslimah yang unggul daripada kompetitor yang lain? Gitu sih, Mbak. Itu aja mungkin. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aku jawab ya. Nah, ini gimana setelah aku fokus di Seika, tantangan fashion muslimah dan iya betul ya tadi yang Mas Vicky bilang sekarang tuh kayak mulai berdarah-darah banyak banget brand-brand rising star, brand-brand baru yang semacam gamis, kerudung kayak gitu dan tentunya ini menjadikan persaingan di fashion muslimah semakin ketat gitu ya. Nah, kalau aku ingat lagi waktu itu jadi kalau ketemu Mas J itu, aku dan suami ingat banget, kita tuh jarang nanya, karena apa? Karena kalau misalnya kita udah nanya, nanti Mas J suka nagih. Nagih misalnya Mas J jawab apa, terus udah dipraktekin belum, gimana hasilnya, kayak gitu. Nah, ingat banget waktu itu pertanyaan terakhir yang aku cerita yang tutup
bisnisnya itu loh. Akhirnya kami tutup, terus kami lapor ya Mas J, kita akhirnya memilih Seika bla bla bla. Ketemu lagi gitu kan beberapa bulan kemudian. Kalau dulu tuh susah banget, jarang banget ketemu Mas J, kecuali pas ada event. Nah, Mas J nanya, iya Mas J, sekarang Seika begini-begini, alhamdulillah penjualannya begini-begini gitu kan. Waktu itu udah mulai merangkak naik. Nah, Mas J langsung bilang, selanjutnya PR kamu adalah harus punya diferensiasi, katanya gitu. Karena kalau di fashion itu kita harus ada diferensiasi biar beda dari yang lain gitu, biar ada pembedanya gitu kan. Nah, waktu itu wah mikirin banget apa yang jadi diferensiasi Seika itu apa gitu kan. Nah, berpikir berbulan-bulan bahkan mungkin setahun juga ada kali ya, hampir setahun sampai akhirnya ini loh diferensiasi kamu gitu. Nah, jadi kalau di fashion itu kita harus punya diferensiasi, itu yang pertama. Yang kedua, tapi bukan berarti kita juga wah aku sudah punya diferensiasi dan inilah Seika, inilah diriku, terus fashionnya kemana, terus kita kekeh dengan wah aku mau begini, merasa superior dengan diferensiasi yang ada, ternyata itu juga enggak juga. Tetap kita harus membaca tren, harus mengetahui ini trennya sekarang kemana ya, misalnya lagi musim yang seperti apa ya, tetap kita harus tahu itu gitu, harus ngikutin juga gitu, karena kan ya namanya psikologi orang kan kayak kalau misalnya ada tren pengen ngikutin, ini lagi musim ya, pengen yang kayak gini kan kayak gitu ya. Nah, dari itu kemudian dikombinasikan yang lagi tren apa, kemudian diferensiasinya kita apa, yang jadi karakter ciri khasnya Seika apa gitu. Jadi kalaupun ngikutin kan nggak yang plek-plek tren banget, terus kita jadi nggak sesuai identitas kita lagi juga enggak gitu. Jadi tetap kita harus tahu tren, ngikutin tren, disesuaikan dengan identitas atau ciri khas atau diferensiasi kita apa gitu, kayak gitu. Dan inovasinya yaitu kita cari tahu tren dan mengenal market kita gitu. Jangan berhenti misalnya karena udah tahu nih marketnya Seika mah kayak gini, terus kita ya udah santai-santai aja gitu. Enggak, karena kan berubah-ubah juga ya, misalnya keadaan atau apapun bisa mengubah behavior orang. Kita harus tetap riset terus berkala gitu, cari tahu tentang kebiasaan, kesukaan, behavior market kita kayak gimana, kita sesuaikan lagi. Kayak gitu sih. Siap. Makasih banyak Mbak Gita. Sama-sama. Oke, itu dia jawaban dari Teh Gita. Thank you Teh Gita. Nah, Sama-sama. ini karena banyak banget nih ya pertanyaannya ya, saya juga semangat kayak sampai subuh juga bisa kok diladenin. Teh Gita tuh semangat banget loh. Wah, ngejawabnya juga jadi kayak seneng gitu loh. Oke, kita lanjut aja nih. Dari pertanyaan kolom chat aja ya, kita selang-seling nih. Oke, ada pertanyaan dari Dimas PG. Mau nanya Teh, bagi tips mengajak pasangan yang masih di dunia profesional untuk terjun ke dunia bisnis. Aduh, gimana nih Teh? PR nih, buat nyamain value katanya. Iya. Oke, kalau ini sih memang terjadi juga kan sama aku. Oke, kalau tipsnya yang pertama kita juga jangan sampai memaksa ya, karena benar-benar misalnya nanti pas kita ngajakin, pas memutuskan itu si pasangannya memang udah kayak keinginan, kerelaan dia sendiri gitu, karena ngejalanin bisnis itu kan gak mudah ya, banyak tantangannya dan apa sih kalau aku bilang tuh kayak dinamikanya tuh ya banyak banget naik turun segala macem dan hal-hal yang tak terduganya. Kalau misalnya orang memutuskan jadi pengusaha bukan motivasi dalam dirinya dulu, itu tuh akan berat gitu. Pas ada tantangan tuh kan akan ada kayak gitu dan itu tuh akan memberat apalagi kalau misalnya nih aku sama pasangan. Terus aku misalnya ngebujuk-bujuk sampai agak maksa gitu akhirnya mau. Nah, dia akhirnya misalnya ya udahlah daripada kamu berisik terus atau apa gitu, aku ikut deh maunya kamu. Terus pas ada tantangan nanti khawatirnya gara-gara kamu tuh kan gini-gini. Nah, kan khawatir kayak gitu ya. Kita kayak misalnya aku sama suami aja, yang udah sama-sama ini kesadaran kita berdua, kalau misalnya ada masalah atau tantangan, suka ada gitu kan kayak berselisih berdua, "Nah, udah gini sih gara-gara gini." Nah, ada gitu kan apalagi kalau misalnya pas terjunnya tuh bukan kesadaran diri sendiri. Nah,
Terus gimana nih tipsnya gitu. Nah, kalau tipsnya menurut aku yang pertama dikenalin dulu gitu kan. Kan kalau tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Jadi, nah ta'aruf dulu nih sama dunia usaha tuh kayak gimana. Terus kita kasih penjelasan enaknya apa, positifnya apa, manfaatnya apa, tapi tetap juga dikasih tahu juga gitu loh, sepaket sama resiko-resiko atau tantangannya gitu. Jadi dia harus benar-benar siapnya sepaket gitu. Kalau aku kayak gitu waktu itu dan meskipun misalnya pasangannya saat ini masih bekerja, coba tetap dikenalkan juga ke buku-buku bisnis lah, misalnya atau artikel-artikel gitu, video-video edukasi, sampai dia setelah mengenal itu gimana caranya dibikin suka, nyaman, oh iya ya ternyata tertarik gitu loh. Setelah itu ya nanti biarkan dianya sendiri, oh iya ya ternyata gitu setelah aku mengenal, mempelajari, aku kayaknya tertarik deh, aku kayaknya apa mulai jatuh cinta deh, kayaknya aku mau nih misalnya, ngikut kamu terjun berwirausaha misalnya kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selain dibikin tertarik, tentang dunia usaha itu harus punya alasan kuat dulu memangnya kenapa. Misalnya, Masnya ngajak-ngajak, istri untuk, eee, usaha atau misalnya aku kenapa strong why alasan kuatnya aku ngajak-ngajak bujuk-bujuk suami terus untuk, usaha bareng. Nah kayak gitu, kayak harus punya alasan yang kuat strong why bareng-bareng dulu, sampai akhirnya, "Oh oke aku paham kenapa kamu, misalnya kekeh banget ngajakin aku berwirausaha, ternyata kamu punya strong why ini ya," gitu. Nah kayak gitu sih kalau dari pengalamannya aku. Oke. Nah, itu dia Mas Dimas. Gimana Mas, ada problem apa? Entar jadi curhat lagi. Itu dia, jawaban dari Teh Gita tadi ya. Jadi kalau misalkan punya pasangan, silakan diedukasi terlebih dahulu gitu. Biarkan dia mungkin, kerja dulu aja tapi tetap dikenalin. Mungkin diajak nongkrong sama anak-anak bisnis kali Mbak Gita ya? Nah iya bisa Sekalian biar ngikut-ngikut. lingkungannya tuh tahu, "Ih kok seru banget Iya. sih anak-anaknya," gitu, Heeh. "kreatif banget sih." Betul. Gitu. Oke dia Mas Dimas, apakah sudah jelas? Gimana Mas? Oke. Oh udah mantap. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari Mas Ahmad Juandana. Mas Ahmad Juandana, silakan yang mau bertanya. Ya, Teh mau nanya kan tadi dalam ilmu branding itu harus ada diferensiasi ya. Tentu yang namanya diferensiasi itu harus ada unique value proposition. Nah, bagaimana Seika Hijab itu menentukan unique value proposition-nya. Kemudian apakah terus tadi apa namanya? Bilang tren itu bagian bisa jadi mengubah usaha kita. Apakah tren itu bisa mengubah unique value proposition-nya? Gitu. Makasih. Sama-sama. Wah, pertanyaannya ini lumayan berat. Sepertinya tepatnya sih kalau yang sedetail ini harusnya Kang Reza yang jawab, tapi aku jawab tahu dan sebisanya aku ya. Nah ini gimana caranya Seika akhirnya menemukan diferensiasinya gitu ya. Nah waktu itu juga sama ya aku dulu apa sih yang bisa jadi diferensiasi itu gitu. Sampai pernah mikir, oh gimana kalau diferensiasi kita itu adalah pita. Jadi semua kerudung kita dipakein pita, semua baju kita ada pitanya. Sempat mikir kayak gitu. Tapi ya pita mah itu mah bisa juga semua orang gitu. Nah akhirnya Seika pun ketemu si diferensiasinya itu nggak sengaja dipikir-pikir aku pengen diferensiasinya ini enggak, tapi saat itu ya udah nih kita masih belum menemukan jawaban dari pertanyaan Mas J ya, udahlah kita jalani aja dulu gitu sesuai yang bisa kita jalanin gitu sesuai yang aku bisa dan aku tahu dan aku suka gitu. Nah beberapa bulan setelah itu kita tuh pokoknya ngejalanin aja Seika gitu sampai akhirnya kan itu tuh aku ngejalanin misalnya aku bikin desain, kan kebetulan saya kan nih motif-motif bikin motif gitu kan yang aku sukai gitu kan
ini nih aku suka begini yang model begini gitu. Nah, sampai akhirnya itu tuh jadi apa yang aku sukai dan dijalani itu repeat tuh terus-menerus dan jadi ciri khas atau jadi diferensiasi dengan sendirinya, dan itu pun aku ketemu diferensiasinya Mas J sendiri yang menyimpulkan ini nih diferensiasinya kok, oh, ini ya Mas J ini bisa ya karena konsisten gitu loh, kita begini dari segi warna lah, pemilihan desain kayak gitu, akhirnya ketemu diferensiasinya kita di mana gitu dari jadi kalau misalnya untuk menentukan diferensiasi secara langsung kita nggak bisa, coba dijalani aja dulu, nanti pun jadi kayak ketemu polanya gitu loh. Nah, si pola yang berulang, yang kemudian kita konsisten di sana dan orang pun pas lihat ngenal, jadi pas misalnya gini, kamu misalnya kalau di konsumen kita ya waktu itu, follower kita juga di IG, kalau misalnya dengar kata Seika atau misalnya disebutkan Seika, apa sih yang ada di benak kamu kayak gitu. Nah, itu pun ternyata sama dengan apa yang Mas J nyeplos gitu dan sama yang dengan kita konsisten waktu itu sama Seika dan aku lakukan gitu. Oh, ternyata gini ya, akhirnya ketemu diferensiasinya. Lalu gimana apakah si tren ini bisa mengubah value proposition atau diferensi, mengubah total, mengubah atau misalnya nge-improve mungkin ada, tapi kalau mengubah secara total kalau aku sih enggak gitu ya, Seika enggak, tapi penyesuaian sedikit demi sedikit dengan tren itu ada gitu. Oke, sip. Itu dia Oke, Mas makasih Teh. Ahmad. Sama-sama. Siap, tetap mempertahankan identity meskipun tren berlangsung gitu ya, itu yang paling pentingnya. Oke. Nah, satu pertanyaan terakhir lagi nih. Kami mau milih dari satu mungkin ya, satu lagi ya. Ibu Dewi Fajrin, satu terakhir nih. Silakan Halo Bu Dewi. Kak Gita. Hai. Kak Gita, menarik banget ya proses perjalanan Kak Dita bersama pasangan dalam membangun bisnis. Saya tertariknya itu di bagian proses di mana Kak Dita itu background-nya kan karyawan ya, dosen gitu kan ya. Terus terjun ke pengusaha. Lalu kemudian mencari mentor. Nah, mentor yang Kak Dita sama suami dapetin ini kan lumayan nyelekit ya Kak. Belak-belakan ya. Saya paham banget sih kalau misalkan dari proses pembelajaran pemula, bisnis pemula, kemudian ngedapetin mentor yang belak-belakan kayak gitu itu gimana Kak Gita sama suami ini entah itu menyaring atau menerima masukan dan arahan dari mentor Mas J ini sehingga kalian berdua itu bisa menyatukan pendapat gitu loh. Bukan menyatukan pendapat ya, jadi menyatukan oke, kita harus melakukan tindakan ini gitu. Dan apakah tidak ada rasa baper-baper Kak? Nah itu pertanyaannya, karena klise banget ya teori bahwa pada saat kita mengalami problem itu jangan dicampur ke bisnis gitu, antara hubungan kita sama bisnis itu jangan dicampur. Itu menurut saya sih klise banget sih. Tolong dong Kak, karena di sini kan juga banyak generasi Z nih. Ya. Yang sekarang lagi berada dalam suasana zona yang serba instan ya. Dan proses ini adalah suatu proses pembelajaran di mana saya paham banget nggak cuma pribadi kita yang harus berubah, tapi secara pasangan, sehingga yang sehat itu bukan cuma bisnis tapi rumah tangga juga gitu. Boleh Kak, saya dikasih infonya nih berbagi. Karena kita udah sama-sama punya rumah tangga nih Kak. Oke. Thank you Kak Gita, sukses ya. Amin. Yang jomblo diam aja ya. Pertanyaannya. Oke, iya. Jadi aku juga iya betul ya. Jadi pas dulu memulai bisnis itu benar-benar tergiur oleh keenakan-keenakan yang tadi aku bilang kata motivator. Sampai aku dan suami dari kami keduanya nggak ada keluarga kami satupun yang background ada ini bisnis gitu loh. Jadi kita tuh kayak benar-benar jadi orang pertama yang menyemplungkan diri terus kayak masuk ke tempat yang kita nggak tahu gitu. Dan ini pun perjalanan sampai akhirnya ketemu Masnya juga dan menjadi
kan Mas J jadi mentor tuh lucu juga gitu ya. Sempet aku bilang bahwa kita tuh sempet nggak sreg gitu loh sama Mas J kan, "Ih, ini tuh apa sih blak-blakan banget kayak gini, ih nggak asik lah," gitu. Tidak kok kayak nggak memotivasi kan kalau Mas J saking realistisnya. Tapi setelah kita menjalani bisnis, justru, oh ya emang yang benar tuh Mas J, karena beliau itu realistis gitu loh. Makanya meskipun tadi dibilang kan dapatnya yang pedes, Mbak Dewi ya yang bilang bukan aku. Tapi nggak apa-apa, orang aku juga suka ngomong kok sama Mas J itu pedes banget gitu. Terus tadi juga Mbak Dewi sempat nanya gimana suka ada baper-baper nggak gitu. Wah itu sih iya banget gitu, tapi aku ingat satu gitu. Kan aku dan suami tuh kita masih sangat terbatas nih keilmuannya gitu. Sedangkan Mas J yang kita pandang sebagai mentor itu kan udah pengalamannya banyak banget, sudah merasakan asam garam kehidupan gitu. Jadi, oh pasti apa yang beliau sampaikan itu ada hikmahnya minimalnya dan ya ada memang itu baik dan memang valid gitu loh. Tapi mungkin kadang kalau misalnya kadang nggak masuk akal gitu loh di kita. Tapi kalau kata Mas J mungkin bukan nggak masuk akal, tapi akal kamu aja yang belum masuk. Nah, suka kayak gitu tuh aku ingat Mas J. Ini tuh bukan nggak masuk akal, akalnya yang belum masuk gitu. Oke, kalau akalnya belum masuk, gimana caranya biar akal kita masuk gitu? Bikinlah akal kita masuk dengan banyak-banyak belajar, banyak-banyak cari tahu gitu, cari pengalaman juga. Nah dari sana berkali-kali aku sama suami kebetulan dari pas awal pas mulai Seika mulai ini tuh kayak alhamdulillah atas izin Allah kayak aku tuh jadi deket gitu loh sama Mas J gitu. Mas J jadi suka nanyain, terus tiba-tiba "Yuk main ke rumah," gitu. Jadi nanya tentang bisnis dan jadi banyak komunikasi sama Mas J. Nah, Mas J kan suka ngasih masukan gitu. Ada juga beberapa yang pas dikasih masukan kita tuh, "Hah, serius nih Mas J nyaranin kayak gini?" gitu. Ngasih arahan kayak gini. Terus kita tuh yang akalnya belum masuk, "Aduh kayaknya ini nggak mungkin kalau misalnya ini kita lakukan akan begini bla 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 bla." Nah, tapi kita juga nggak berani menyanggah langsung karena inget lagi ininya IKEM kan, tanpa nanti. Jadi meskipun misalnya Mas J memberikan saran yang menurut kita nggak masuk akal atau misalnya kayak, "Ih nggak mungkin deh," kita nggak akan bilang, "Tapi," nggak gitu. Kalau tapinya dalam hati atau di belakangnya kayak gitu. Dan kita mencoba mencari tahu gitu. Sampai beberapa kali juga kita pernah ada yang kayak gitu sama Mas J dikasih masukan kayak gitu, "Ih kayaknya nggak mungkin deh, ih masa sih kayak gitu?" Kita jalani, tiba-tiba menghadapi tantangan apa atau gimana, terus ternyata bener ya apa yang Mas J sampein gitu loh. Ya gitulah mungkin perkataan guru gitu ya. Nah dari sana, oh iya ya gitu. Jadi setiap kali kalau misalnya Mas J ngasih masukan, arahan yang mungkin saat itu belum kita pahami atau belum kita praktekkan, ya kita akan mendengar dan menampung. Kita catat aja dulu gitu. Oke, mungkin ini belum sekarang. Mungkin belum saatnya, tapi insya Allah nanti ini mungkin bisa jadi bermanfaat dan benar apa kata Mas J. Dan itu tuh nggak sekali dua kali kayak gitu loh. Maka dari itu kita kemudian juga diajarkan kan kalau misalnya sama guru itu yang sudah lebih tahu keilmuannya lebih jauh dari kita tuh samina wa atokna gitu loh. Kamu kan nggak banyak tahu, akhirnya kalau misalnya kayak gitu, oke samina wa atokna nih gitu. Minimalnya meskipun ternyata adalah hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi insya Allah kita akan ada berkahnya dari samina wa atoknanya kita sama guru gitu. Terus tadi kenapa? Lanjut lagi ya. Iya. Mempraktekannya gimana tadi? Jadi mempraktekannya bertahap, disesuaikan. Dan nah kalau sama pasangan nih gimana? Misalnya kan kalau misalnya kayak ada kendala atau kayak gimana. Nah kalau aku sama suami tuh sepakat bahwa kita tuh harus selalu satu vibrasi gitu. Nah kita tuh kayak harus misalnya pemikirannya kayak sepadan gitu. Jadi misalnya dia lingkungannya kayak gimana, aku pun harus bisa ngikutin. Dia keilmuannya kayak gimana, aku harus bisa ngikutin. Biar kita tuh kayak nyambung terus selaras, terus jangan sampai misalnya kayak suami aku kayak
karena aku merasa aku udah jadi ibu nih. Kalau dulu kan aku pas belum ada anak selalu ngikut training apapun yang dia ikutin, kita ikutnya bareng-bareng gitu. Ternyata alhamdulillah kemudian diamanahi anak kan nggak bisa kayak gitu, tapi jangan sampai karena kayak gitu aku mah ada misalnya udah fokus ngurus anak, itu terserah kamu aja gitu. Nah aku enggak, jadi meskipun saat ini aku udah fokusnya berkurang di bisnis, lebih fokus ke anak, tapi aku tetap harus bisa mengimbangi. Nah, aku harus tetap bisa mengimbangi dia. Misalnya suamiku udah kayak dengan dia ngikut training, keilmuannya semakin di atas gitu, aku jangan di sini loh, setidaknya aku mengimbangi. Jadi kita tuh diskusi selalu nyambung gitu, dan kita tuh masih tetap bisa selaras dalam ngejalanin bisnis, karena sampai sekarang pun kayak ngejalanin Seika ya masih bareng-bareng gitu, meskipun aku udah punya anak gitu. Caranya kita harus tetap aku harus tetap bisa mengimbangi dia, saling mengimbangi. Jadi dia baca buku, aku juga baca buku kayak gitu. Jangan sampai ketinggalan banget lah gitu. Kak, boleh ya satu lagi ya Kak ya. Ini kita bicara tentang area realita. Jadi biar teman-teman di sini juga paham nih. Di awal-awal Kakak waktu pemula itu betul-betul Kakak itu benar-benar merasakan bahwa oh iya, saya setuju nih apa yang dikatakan mentor. Oh iya, oke, saya setuju. Itu prosesnya Kakak itu berapa tahun sehingga Kakak itu sama suami bisa setuju dengan yes, apa yang Mas J katakan itu benar. Kalau tadi kan Kakak cuma ngasih informasinya, kita nyoba nih, terus kepentok gitu kan. Kita nyoba pakai cara kita sendiri, kita kepentok. Nah, sekarang Kakak itu dari proses pemula sampai benar-benar oke, samina wa atona nih, karena udah sering kepentok, kejedotnya sakit banget gitu. Itu prosesnya berapa tahun Kak gitu? Berapa tahun dari gitu. Sebetulnya dari awal-awal juga kalau masih ngomong kita tuh tahu mengenali gitu. Kayak kita pun kalau misalnya kayak ke Mas J, kita tuh mengenali dulu Mas J itu sukanya apa, nggak sukanya apa, sukanya gimana, nggak sukanya gimana kalau misalnya kita mentoring. Dan waktu itu tuh aku tuh ngerasa dan suami tuh rezeki banget bisa di Mas J jadi mentornya kita gitu kan. Kayak kita tuh nggak gini, Mas J jadikan aku mentimu gitu, jadilah mentorku, nggak kayak gitu kan. Terus tiba-tiba aja seiring berjalannya waktu Mas J suka nanyain, kemudian yuk main ke rumah, terus jadi kayak suka ngasih saran, jadi nge-mentoring kita gitulah ya. Itu pun kayak terjadi begitu saja, dan itu tuh udah jadi rezeki banget kan buat aku dan suami. Bayangkan kalau orang untuk nanya ke Mas J aja kan kayak wah susah banget, gimana caranya coba biar bisa nanya ke Mas J gitu. Nah ini kita sama Allah dikasih kesempatan nih untuk kamu berguru langsung gitu. Mas J suka meluangkan waktunya, suka ngasih saran ke kita. Masa iya kitanya mau bandel gitu kan. Nah dari sana ya udah suka didengerin gitu kan, meskipun nggak langsung, tapi untuk sampai full samina wa atona banget sampai sekarang pun kayak Mas J bisa ngasih ini, iya ya Mas J, suka ada gitunya juga kadang-kadang kalau samina wa atona full banget enggak, tapi dari awal pun kita tuh udah belajar untuk tidak menyela lah, tidak menyanggah apa yang Mas J sampaikan kayak gitu. Untuk samina wa atona banget Mas, sampai sekarang juga ya, maksudnya kadang suka ada apa iya ya gitu, suka nanya lagi, tapi ya kita insya Allah mendengarkan dan tidak pernah menyangkal atau menyela apa yang Mas J sarankan sama kita gitu. Sama tadi ya satu lagi yang tadi katanya yang anak muda gimana biar enggak apa sih? Baperan. Enggak baperan gitu ya. Iya, kalau diarahkan. Kalau iya, nah kita tuh kalau aku tuh gini ya berpikirnya, apalagi mungkin di zaman yang serba canggih dan serba teknologi ini tuh kayak kita tuh mau nanya, kadang sekarang mah nanyanya tuh nggak ke orang ya, ngerasa nggak sih nanya ke Google gitu kan, atau ke apa, ke YouTube gitu ya. Kalau zaman dulu mah kan kita mau nanya tuh cari orang, nanya ke siapa ya, apa gimana gitu lah. Nah tapi yakini bahwa nanya ke orang langsung dengan nanya ke Mbah Google itu beda gitu loh. Bedanya itu ya kalau ke orangnya langsung, misalnya nanya ke orang, kita tuh ya itu tuh orang itu memang dia ada pengalaman gitu kan. Apalagi nanyanya ke guru, yang ngasih tahu guru ada berkahnya juga gitu kan. Nah dari itu kalaupun ternyata
kan kalau nanya ke Mbah Google mah kita bisa memilih jawaban apa yang sesuai dengan Yang diri kita mau. atau keinginan kita. Iya Iya. benar. Kalau nanya ke orang apalagi ke guru kan, ternyata nggak sesuai ekspektasi kita gitu. Nah, yang pertama kita harus mensyukuri masih ada orang yang mau ngasih arahan ke kita gitu, masih mau ngasih kita jawaban. Dan sekalipun jawabannya itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita tetap harus bersyukur juga bahwa oh kita dikasih lihat nih ada hal yang tidak sesuai ekspektasi kita, mungkin itu harus kita perbaiki gitu kan, mungkin kita harus perlu belajar lagi gitu kan, mungkin ini yang belum kita tahu kan. Kalau misalnya hanya ke Google mah ya itu tadi bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Makanya kalaupun ternyata nggak sesuai ya jangan bapernya kayak gitu, kita bersyukur masih ada orang beneran yang masih mau ngasih masukan ke kita gitu loh. Oke. Sip, itu dia. Mungkin kalau dikenalnya bahasa pendeknya proaktif kali Mbak Gita ya. Ya. Proaktif dalam mendengarkan. Biasanya kalau andalannya anak-anak sekarang tuh healing Mbak Gita. Kalau baper healing habis itu hilang. Oke, itu dia. Terima kasih Bu Dewi sudah menjadi penutup pertanyaan hari ini. Nah, dari tadi kan teman-teman udah nanya mulu nih. Sekarang giliran Indri mau nanya. Ini kasih kesempatan buat satu orang untuk bisa men-sharingkan nih. Terserah mau sharing apa aja, mau sharing terkait materi ataupun mau sharing apapun yang related nih sama materi kita pada hari ini. Silakan satu orang. Nah, satu orang ini nantinya bakalan dapat hadiah dari kita, dari sponsor kita, ada basreng. Ini bentukannya. Ada bakso aci olah-olah sama dengan roti bakar panjo. Nah, bakal dikirimin langsung nih. Ayo teman-teman, mungkin satu orang aja. Silakan yang mau berbagi. Ayo dapat hadiahnya. Saya boleh teh? Oh iya, Mbak Neta, silakan Mbak Neta. Iya, saya ingin merangkum dari materi Kak Gita tadi ya. Iya seru banget. Pertama, soalnya tuh ceritain tentang pengalaman yang benar-benar dari awal, benar-benar definisi nol ya teh ya. Dari yang belum ngerti tentang usaha, tapi tuh Kak Gita sama suami tuh nggak mau nyerah gitu. Dari yang tadi usaha itik awalnya, terus lanjut lagi, walaupun itu 2013 tuh lumayan ya teh, segitu tuh modal nggak kecil. Terus tapi Teh Gita tetap berani buat bangkit lagi, tetap ikutin usaha sebelah, usaha lainnya sampai sekarang ada SIK Hijab ini. Nah terus tadi yang menarik itu kata-katanya tuh kita tuh kalau misalnya mau usaha bisnis tuh nggak cukup buat modal nekat sama modal motivasi dari si motivator itu. Kita juga harus punya ilmu biar gimana caranya kita bisa nih, seenggaknya kita baca dari buku-buku atau datangnya seminar-seminar dan juga tanya-tanya nih sama guru gimana nih kira-kira biar kita juga ada motivasinya tuh benar-benar yang real gitu ya kayak benar-benar yang ada gitu biar bisa dinilai juga kita tuh usahanya udah kayak gimana nih sekarang berkembang atau enggaknya, biar ada penilaian buat kita. Oh iya nih udah nanti ditanyain kita harus ada kemajuan nih biar nanti pas ketemu sama si guru kita emang ngebuktiin kalau omongan dia tuh bener gitu. Pokoknya sangat-sangat motivasi sih Teh Gita. Doain ya Teh biar aku juga bisa. Amin, ya ampun. Saya juga senang nih Mbak mendengarnya. Tuh Teh Gita, alhamdulillah pada hari ini tuh ternyata materi itu sangat bermanfaat banget buat peserta-peserta pada hari ini. Oke, nah teman-teman ada sedikit info nih buat teman-teman semuanya. Kabar baik nih, kita lagi buka namanya beasiswa ya, khusus tapi untuk satu orang aja. Nah, nanti teman-teman yang butuh untuk info lanjutnya terkait beasiswa YEA ini, teman-teman bisa langsung lihat join di layar. Ini ada barcode untuk langsung join ke Telegram. Atau teman-teman langsung bisa klik link di kolom komentar ya teman-teman ya. Khusus buat satu orang, mungkin ini mau nanti ngabarin saudara juga boleh nantinya gitu ya. Oke, nah mungkin Teh Gita untuk hari ini adakah closing statement yang mungkin Teh Gita mau sampaikan gitu?
Oh iya, aku tadi lupa nyampein ya, dulu aku pas lagi gagal terus bisnis, sempat mikir gimana ya caranya biar, bisnisku terarah biar benar gitu ya, biar punya mentor. Aku dan suami jujur waktu itu pengen banget, daftar YEA, tapi pas, ini nih ada nih bagus nih sekolah bisnis gitu kan, tapi ternyata umur kita sudah nggak masuk. Dan waktu itu belum ada ya virtual kan. Ya sekalinya ada sekolah bisnis gitu kan, terus bagus, keren, kita nggak masuk gitu loh. Sekarang alhamdulillah ada ya virtual gitu. Nah untuk teman-teman nih manfaatkan banget, ini keren dan bisa jadi dapat link kayak ke mentor-mentor juga kan ya. Nah itu. Nah kalau closing statement-nya dari aku, kita kalau misalnya mau berbisnis itu, yang pertama harus benar-benar punya goal dulu, punya strong why apa, kenapa kita pengen bisnis dan harus bisnis, yang itu kuat banget, yang saat kita menghadapi tantangan sebesar apapun, kita akan tetap kuat ngejalaninnya, nggak mudah menyerah gitu loh. Dan ingat bahwa bisnis itu bukan tentang mencari profit aja gitu ya, dan bahwa bisnis itu adalah perjalanan spiritual yang mana kita harus benar-benar siap dan mau menjalani prosesnya gitu. Jadi nggak hanya mikirin di akhirnya nanti bisnis pengen begini-begini, tapi kita juga harus siap komitmen untuk mau menjalani prosesnya dan yakini lagi meskipun misalnya kita mencoba sesuatu dan mendapatkan kegagalan gitu, bahwa insya Allah nggak ada yang sia-sia, meskipun mungkin hasilnya tidak sesuai ekspektasi kita, tapi setidaknya kita mendapatkan pembelajaran, pengalaman gitu. Itu yang aku pelajari meskipun aku beberapa kali gagal dan rugi kalau secara materi gitu kan, betul tadi itu uang hasil nabung bertahun-tahun ngumpulin habis gitu aja, kayak nyesek banget, tapi alhamdulillah itu kita nggak ngerasa merugi gimana karena banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan gitu. Nah dari itu harus siap itu dengan prosesnya dan insya Allah selain itu prosesnya juga ya kalau Mas J suka bilang justru keberkahan itu ada prosesnya gitu. Jadi kita harus sungguh-sungguh menjalani prosesnya meskipun nanti hasilnya gimana, setidaknya kita udah mendapat keberkahan dari proses yang kita jalani gitu. Dan kalau bisnis bareng pasangan, yang pertama kenali dulu karakter pasangan masing-masing. Habis itu bisa berbagi peran dan berkomitmen untuk saling profesional kayak gitu. Oke, thank you Mbak Gita. Super banget sih hari ini materinya. Saya juga sangat senang banget. Ternyata antusiasme hari ini tuh meningkat loh Mbak Gita. Dan Masya Allah. iya, dan pertanyaan-pertanyaan tuh datangnya banyak banget. Tapi kita karena terbatas waktu ya, nanti insya Allah nih nanti teman-teman kalau kita punya waktu lagi kita ngobrol lagi bareng Teh Gitanya. Nah, mumpung masih ini nih masih ada waktu nih, kita foto dulu yuk kali ya. Ayo on cam semuanya, kita foto-foto bareng. Oke teman-teman, mohon maaf tadi ke unmute ya. Jadi kita foto dulu, teman-teman jangan pada bubar dulu karena ini belum terakhir. Teman-teman, jadi yang belum on cam, silakan on cam dulu, kita foto. Dengar aba-aba dari saya, bisa pose dengan cantik dan tampan. Oke, kita mulai ya, hitungan mundur. 3, 2, 1. Oke, 1 kali lagi katanya nggak ngena. Kalau 3 jadi sunnah. Oke. 1 kali lagi. Oh, sekarang bagian slide kedua. Bagian slide kedua. Alhamdulillah ini banyak banget yang on cam ya. Oke, bagian slide kedua ya. 3, 2, 1. Oke. Sip. Beres deh, alhamdulillah. Super sekali ya. Oh iya teman-teman, ini juga saya mau ngingatkan nih. Teman-teman, abis acara ini jangan lupa untuk ikutan challenge
story Instagram ya, dan tag @yea.id, @yea virtual, dan @tatavanreza. Nah, terus teman-teman juga jangan lupa untuk join Telegram kami, karena di situ teman-teman bakal dapat rangkuman materi pada hari ini. Terus juga teman-teman bakal dapat info beasiswa, dan teman-teman juga bakal dapat e-sertifikat dari YEA gitu. Oke, terima kasih juga nih kepada pihak-pihak yang sudah membantu menyukseskan acara pada hari ini. Ada Roti Bakar Panjo, Kun Anta Natural Shop, Parasnack, Bakso Aci Ola-Ola, Zanana, dan khusus Zanana nih, ada kupon khusus potongan harga dengan cara akses link di kolom chat. Dan terima kasih juga kepada media partner kami, ada @ifobdg.com, @webisofficial, @upgratemindset.id, dan @halobandung gitu. Nah, jangan lupa nih ya, teman-teman nanti bakalan ada pengumuman besok. Itu pengumuman untuk peserta terfavorit. Kategorinya adalah mereka yang aktif bertanya dan juga on cam selama acara. Terus yang kedua adalah pengumuman untuk teman-teman yang menang challenge Instastory terkreatif. Jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu story dan bakal kami repost, dan jangan lupa tag, karena kalau nggak di tag kita nggak tahu gitu ya. Oke. Nah, besok juga kita bakalan kedatangan pemateri yang gak kalah serunya. Ini adalah founder sekaligus owner dari Bumijo, Mbak Aulia. Jadi teman-teman yang mau menggali ilmu lebih dalam lagi, silakan besok untuk hadir nih. Udah tampil ya posternya. Marketing organik, strategi optimalkan penjualan tanpa marketplace dengan konten marketing. Ini pasti teman-teman pada penasaran nih, kayak gimana sih caranya? Kan sekarang udah musim ads, kok bisa ya konten marketing secara organik meningkatkan followers dan lain sebagainya gitu. Oke, terima kasih teman-teman, jangan lupa besok untuk join. Dan terima kasih juga untuk teman-teman tadi yang sudah bertanya. Alhamdulillah hari ini sangat memuaskan sekali Mbak Gita, terima kasih banyak. Saya di sini sangat senang sekali sebagai pemandu acara ya, alhamdulillah. Oke, teman-teman, saya pamit undur diri. Mohon maaf sekali apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sampai jumpa besok. Terima kasih Mbak Gita semuanya.